Apa adik mau kabur dari rumah? Rapat ditunda. Operasi ditunda. Pameran barang antik dibatalkan adik. Aku yang akan hentikan. Berhenti, mau kemana kamu? Aku mau cari Zhang Qi. Zhang Qi itu sama sekali bukan orang baik. Adi, kenapa kamu gak mau dengar nasihat kakak? Sudah kubilang urusan aku sama Zhang Qi. Nggak usah kalian ikut campur. Adik kakak ketiga itu satu alma mater sama Zhang Qi, mana mungkin aku nggak tahu. Dia waktu di sekolah itu playboy, dia sudah pernah ngegombal banyak cewek. Kak, kayaknya kalian cuma pengen aku tetap di samping kalian, makanya sengaja fitnahin Zhang Qi. Gak mungkin Adi, kamu lihat deh. Lihat sendiri Zhang Qi di kantor. Peluk-pelukan sama bos cewek. Dia itu orang yang demi naik jabatan gak pilih cara. Kukira kalian sengaja suruh orang merayu Zhang Qi. Adik Zhang Qi itu orang yang oportunis. Dia kalau tahu kamu anaknya keluarga situ, dia pasti akan ngegombal kamu. Nggak mungkin Zhang Qi bilang sama aku. Apapun statusku, dia akan tetap mencintaiku setia selamanya. Adik kakak-kakak ini benar-benar ingin yang terbaik buat kamu. Orang seperti Zhang Qi nggak akan bisa kasih kamu kebahagiaan. Aku tetap mau sama dia. Gak boleh, aku kasih tahu kamu. Selama aku masih berdiri di sini, Zhang Qi gak bakal bisa masuk ke keluarga situ. Adik kakak bicara dong. Suli, kalau kamu keluar dari pintu ini hari ini, mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga situ. Bukan awalnya juga. Aku pakai nama keluarga saudari mama. Adik kamu minta maaf lagi sama kakak. Kita ini satu keluarga, apa yang nggak bisa dibicarakan baik-baik? Zhang Qi itu memang bukan jodohmu. Kamu pikir-pikir lagi ya. Nggak usah mikir lagi apapun risikonya. Aku yang tanggung sendiri. Biarpun aku kelaparan di luar, nggak usah kalian ikut campur. Adik, Biarkan dia pergi. kakak, Siapapun tidak boleh menghalangi. Sayang, aku merindukanmu hari ini. Baru saja membuka banyak pose baru, ingin bermain denganmu. sayang tunggu aku sebentar, nanti keluar. Ayahan hadiahmu dengan keras. Kurasa pertama kali lebih baik disimpan hingga malam pengantin yang bahagia. Membosankan. Kakak, apa aku benar-benar salah memilih orang? Maniak kecil yang membosankan. Tidak lebih baik dari wanita di luar sana. Sangat membosankan. MA. Kamu mau membunuhku dengan air panas ini? Kamu setiap hari hanya diam di rumah, makan dan minum gratis, bahkan hal kecil seperti mencuci kaki tidak bisa dilakukan dengan baik. Hati-hati, aku akan menyuruh anakku mengusirmu. Maaf MA. Anakku baru saja menandatangani pesanan miliaran. Kalau kamu tidak ingin diusir, bergeraklah lebih cepat. Kalau tidak melayaniku dengan baik, kamu akan kena batunya. Mengelap apa? Cepat ganti baskomnya. Baik. Tidak tahu apa yang anakku lihat dari kamu si maniak kecil. Suli, kamu masih ingat seperti apa dirimu yang dulu? Abang adik perempuan sudah pergi 2 tahun, kamu benar-benar tidak peduli. Mengikuti Zhang Qi, dia banyak menderita. Abang memang keras di mulut tapi lembut di hati. Kemarin dia memberi Zhang Qi pesanan miliaran hanya agar adik perempuan bisa hidup bahagia. Adik perempuan sejak kecil tidak pernah menderita. Zhang Qi si maniak kecil, kalau berani menyakitinya, aku akan mengulitinya. Selamat Bos Chong. Mendapatkan pesanan miliaran dari grup situ. Masa depanmu akan cerah. Jangan bilang putri konglomerat Chen Weiwei dari kota Jiang.
Sering datang ke perusahaan kita sepertinya. Sudah lama jatuh cinta pada Bos Sang. Katanya Chen Qianjin Chen ini turun tangan sendiri untuk mendapatkan pesanan miliaran untuk Bos Sang. Ini benar-benar cinta yang mendalam. Lalu siapa di rumah Bos Sang? Siapa? Suli itu. Wanita seperti pakaian ada yang lebih baik. Ganti saja lagi pula. Siapa yang bisa lebih hebat dari Chen Qianjin? Ayo mari kita angkat gelas merayakan Bos Sang. Pakaian apa? Tentu saja membelikanmu pakaian yang paling mahal dan terbaik. Kalau bukan karena pesanan ratusan miliar dari keluarga situ, akan diberikan ke aku gak sih? Pesanan ratusan miliar apa sih? Aduh nakal banget deh. Kalau bukan karena bantuan kamu keluarga situ, bakal kerja sama aku gak sih? Pesanan ratusan miliar tuh cuma perkataan aku aja kok. Oh iya, kapan kamu bakal cerai sama istri jelek kamu itu? Apa kamu masih mau nikah sama aku atau enggak? Sudah deh. 3 hari lagi ada pesta perayaan, aku pasti bakal kasih tahu semua orang. Kalau kamu tuh istri masa depan aku, oke gak? Beneran? Iya sayang. Kamarnya aku udah pesan kok. Dasar sok buru-buru. Kalian minggir, aku ini Suli. Su, apaan tuh? Gak ada apa-apanya, kamu lihat aja diri kamu di kaca. Penampilan kere kayak kamu gini mau ketemu Bos Zhang kita. Telepon aja Zhang Qi, aku ini istri dia. Bos Zhang kita gak punya istri kok. Pacar dia tuh anak orang terkaya, Chen Qianjin. Putri orang terkaya di Jiangcheng. Pacar dia itu. Cepetan pergi sana. Ribut apaan sih? Menerli ada orang keluarga Su. Bilangnya istri Bos Zhang tuh bikin ribut di depan. Sio Suli, kok kamu bisa datang? 5 juta perusahaan ini modal aku. Kenapa aku gak boleh datang? Su, kamu ini Bos Su ya? Bos Su siapa tuh? Bos Su itu salah satu pendiri perusahaan kita. Proyek-proyek perusahaan ini belakangan. Semua negosiasi Bos Su. Perusahaan ini kemudian semakin stabil. Akhirnya Bos Su mundur. Ini semua tabungan aku total 5 juta. Aku percaya. Selama kita kelola perusahaan ini dengan baik, perusahaan pasti semakin maju. Sayang, kamu memang istri terbaik sedunia. Ini kan kantor. Kantor malah lebih seru sayang. Gak ngetuk langsung masuk keluar sana. Kamu kok bisa datang, siapa yang kasih izin masuk? Aku datang bawa makanan buat kamu. Kalian. Bos Zhang ini siapa? Jangan-jangan istri ya? Bagaimana mungkin dia? Hanya pembantu di rumah saya yang mencuci pakaian dan memasak. Saya bilangkan Bos Zhang tampan dan berbakat. Bagaimana mungkin istrinya begitu memalukan? Kamu bilang aku pembantu. Tidakkah kamu lihat aku sedang berbisnis setiap hari? Tidak tahu berdandan memalukan. Aku menjadi seperti ini karena siapa? Sekarang bahkan perusahaan tidak mengizinkanku datang. Bos Zhang pembantu kalian. Sungguh tidak tahu aturan. Tuan rumah sedang berbicara. Kenapa masih menyela? Tidakkah kamu lihat aku sedang berbisnis keluar? Jadi pria semuanya bisa berubah. Benar kan? Suli, aku Shang-Chi menyukaimu. Jadilah pacarku, aku bersumpah. Selamanya akan baik padamu, selalu mencintaimu. Maukah kamu? Setuju. Aku mau. Kamu baru tahu pulang sekarang jam berapa? Masak belum? Kamu mau membiarkanku kelaparan? Suruh kamu melakukan hal kecil saja kamu malah cemberut. Aku beritahu kamu Suli.
Anakku adalah orang terkenal di Jiangcheng. Bahkan orang terkaya Chen Weiwei harus menurut padanya. Ibu, perusahaan ini aku yang dirikan, bisnis-bisnis itu semua aku yang dapatkan. Lalu apa selama ini? Kamu hidup gratis di keluarga kami. Anakku juga tidak meminta uang darimu bisnis yang kamu dapatkan. Bisnis apa itu? Pesanan miliaran dari keluarga situ. Mereka memberikan itu karena Chen Weiwei. Pesanan miliaran keluarga situ. Tidak mungkin. Kamu tahu apa arti pesanan miliaran itu? Beberapa hari lagi kami akan mengadakan pesta perayaan. Semua orang penting di Jiangcheng akan datang. Bahkan putri orang terkaya harus menurut padanya. Ibu, kalau bukan karena aku, Zhang Qi tidak akan seperti ini. Omong kosong kalau bukan karena kamu. Anakku sudah sukses sejak dulu, cepat bersihkan. Anak, ada apa? Hari ini aku berbisnis dengan Nona Chen. Dia hampir merusak segalanya. Zhang Qi, kamu hari ini tidak punya apa-apa. Untuk dijelaskan kepadaku. Jelaskan apa kamu si manis? Berani pergi ke perusahaan kami membuat keributan. Tahun-tahun ini kamu makan minum pakai semuanya dari anak laki-laki saya. Tahun-tahun ini benar-benar sia-sia merawatmu. Ibu, Zhang Qi hari ini di depan orang luar bilang aku seorang pembantu. Kamu memang pembantu, kenapa dibilang 2 kali? Kamu malah membantah, semakin tidak tahu aturan. Ibu jangan marah, ayo duduk. Suli, ambilkan air untuk ibu. Ibu jangan marah. Perusahaan ini ada setengah bagian Suli. Kita harus cari cara agar dia keluar tanpa apa-apa. Lalu buang dia seperti obat gosok anjing. Bagaimana dengan Chen Weiwei sana? Tenang saja. Nanti di pesta, aku akan bilang Chen Weiwei adalah istri keluarga Zhang kami. Dengan begitu nasi sudah jadi bubur. Keluarga Chen tidak akan makan. Jangan marah, ibuku sudah tua. Tidak mudah merawatku hari ini, aku minta maaf padamu. Baiklah. Kamu janji padaku. Kedepannya jangan lagi seperti ini padaku. Baik, aku janji. 3 hari lagi Hotel Besar Jiangcheng. Pesta perayaan grup Zhang diundang datang. Ini Zhang Qi kasih aku. Apakah mau memberikan kejutan? Undangannya sudah diberikan ke Suli. Sudah tenang saja. Aku memang mau dia datang. Aku tidak mau menginjaknya. Aku mau semua orang tahu. Dia Zhang Qi, milikku Chen Weiwei. Selamat datang Tuan Muda. Hari ini pesta adik jangan terlambat. Aku mau seluruh Jiangcheng tahu Suli adalah putri besar keluarga situ kami. Benar, kami adik paling kuat pendukung. Tuan Muda Situi orang terkaya di dunia. Aset triliunan rupiah, ganteng sekali. Tuan Muda Situyan dokter top dunia. Umur 18, sudah di meja operasi 20 tahun, sudah dokter top. Keberhasilan operasi 100%. Situyan putra ketiga keluarga Situ. Yang terhebat dan terbaik di dunia. Kritikus seni dan kolektor. Siapakah sebenarnya sosok itu? Bisa membuat 3 putra keluarga Situ datang bersama-sama. Gubernur Jiangcheng tiba. Wali kota Jiangcheng tiba. Ibu pertama Jiangcheng tiba. Gubernur, mengapa Anda datang sendiri? Saudara Zhang, selamat ya. Di usia muda Anda bisa mendapatkan perhatian orang terkaya di dunia, masa depan cerah. Tidak berani. Saudara Zhang kemampuan luar biasa, kalau tidak, perusahaan Situ tidak akan memberikan tawaran kepada Anda, bukan? Ya benar, Nyonya, Anda terlalu baik. Semua ini hanya keberuntungan, ayo. Silakan masuk. Para tamu yang terhormat. Hari ini adalah hari besar bagi grup Zhang. Sebelum pesta dimulai, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut Bos Zhang naik ke panggung. Apakah kalian dengar Bos Zhang akan
Di pesta hari ini, berterima kasih pada seseorang yang sangat penting. Siapa itu? Saya juga tidak tahu. Hanya dengar orang itu. Membantu bos Sang sangat penting. Apakah orang itu saya? Selamat datang di pesta siang grup Sang, kami grup Sang. Dari grup yang tidak dikenal. Berkembang sampai sekarang 2 tahun ini. Mencapai kemajuan besar mendapat pesanan miliaran dari keluarga situ, bisa dikatakan. Semua ini berkat seseorang yang sangat penting bagi saya. Tanpa orang ini, tidak akan ada grup Sang saya sekarang. Ternyata Zhang Qi masih memikirkan saya. Bisa dikatakan orang ini adalah orang yang paling penting dalam hidup saya. Adalah orang yang berjasa kekasih saya. Orang yang akan saya jaga dan hargai seumur hidup. Dia adalah Chen Weiwei. Dia adalah Chen Weiwei. Putri dari grup Chen. Dan juga akan menjadi istri saya di masa depan. Selamat ya. Zhang Qi. Kenapa kamu di sini? Siapa yang izinkan kamu masuk? Panggil orang. Usir wanita gila ini keluar. Wanita gila. Berani mengacau di pesta anak saya. Karena perusahaan ini saya yang danai, bisnisnya juga saya yang dapatkan. Omong kosong perkembangan perusahaan sampai sekarang. Tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Zhang Qi, saya pikir kamu mengajak saya ke sini untuk berbaik hati, tapi saya tidak menyangka kamu mengajak saya ke sini hanya untuk menyaksikan kebahagiaanmu dengan selingkuhan. Tidak bisa diterima. Zhang Qi berani mempermainkan adik saya. Percepat. Saya akan menguliti dia. 3 menit harus sampai saya lihat siapa yang berani membuat anak keluarga situ tersakiti. Kamu pikir kamu siapa? Hanya bisa menempel pada anak saya. Parasit lucu. Saya tidak pernah menghabiskan uang Zhang Qi sedikit pun. Diam. Lihat ini acara apa. Berani merusak acara anak saya? Satpam, dia saya suruh keluar. Lepaskan saya. Zhang Qi. Saya sudah kabur dari rumah demi kamu. Saya sudah bekerja di perusahaan. Minum sampai muntah. Saya sudah tidak bisa pulang ke rumah demi kamu. Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Kalau bukan karena kamu dulu seperti anjing tidak bisa diusir, apa saya akan bersamamu? Pembantu bodoh kami dulu kasihan. Baru mengadopsimu sudah memeliharamu 2 tahun. Bukan terima kasih malah balas dendam datang ke pesta kami untuk menipu. Ternyata pembantu miskin kerja 2 tahun. Sudah mau jadi nyonya rumah tidak tahu malu. Lihat ini tempat apa orang miskin. Tidak tahu terima kasih bos Sang baik hati mengadopsinya. Tapi malah melawan bos Sang. Suli wajah kakak Zhang Qi. Sudah kamu buat malu. Benda yang tidak pantas cepat pergi. Zhang Qi, kamu tidak tahu balas budi. Seharusnya saya yang bilang. Kamu makan pakai uang saya, bagaimana kamu membalas saya? Weiwei itu putri orang terkaya. Membawa saya pesanan miliaran. Hanya wanita seperti Weiwei yang ditakdirkan untuk saya. Kamu pikir pesanan dari keluarga situ? Dia Chen Weiwei yang membantumu mendapatkannya. Tentu saja pesanan miliaran itu. Hanya perlu satu kata dari Kamu si imut-imut. Berani meragukan Weiwei kami. Imut-imut cuma dia saja. Jadi maksudmu, pesanan miliaran ini ada hubungannya denganmu? Betul sekali. Karena aku adalah putri keluarga situ. Keluarga situ mana? Keluarga situ dari Beijing. Ayo semua lihat ini. Pembantu miskin ini kamu sudah gila ya? Kamu putri keluarga situ. Kalau gitu aku nenek keluarga situ. Berbicara besar tanpa takut lidahnya terkilir. Putri keluarga situ. Itu bangsawan sejati. Bisa dibandingkan dengan pembantu miskin seperti kamu. Aku rasa pembantu miskin ini sudah gila. Berani memalsukan sebagai putri keluarga situ. Beberapa orang tidak memiliki nasib. Masih bermimpi menjadi bangsawan. Tidak seperti Weiwei kita. Terlahir sebagai bangsawan ayam kampung. Bagaimana bisa menirunya? Cepat bawa pergi wanita gila ini. Nak, sebentar lagi kakak dari keluarga situ datang. Jangan sampai si imut ini mengacaukan rencana kita. Adik kakak datang untuk membelamu.
Tentu saja harus mengusirnya si imut ini. Merusak pesta keberhasilanku, bagaimana aku bisa memaafkannya begitu saja? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja bercerai selama ini. Kamu makan dan menggunakan milikku, apakah aku pernah memintamu uang? Hari ini kamu harus pergi tanpa membawa apa-apa. Dan membayarku 5 juta. Lepaskan aku. Baik, aku setuju. Tapi mulai sekarang kita selesai. Tunggu. Apa yang kamu pakai? Semua dibeli oleh Zhang Qi untukmu. Lepaskan semuanya. Apa yang kalian lakukan, lepaskan aku. Zhang Qi, kamu si imut-imut. Kamu akan mati tidak tenang. Lepaskan aku. Cabut pakaiannya. Berhenti. Pesta kecil ini mengundang 3 pangeran. Saya Zhang benar-benar terharu-terharu. Bos Zhang. Ya. Di mana istrimu? Kemarilah. Situ pangeran ini adalah calon istri saya, Chen Weiwei. Sebut nama. Wah, ternyata ketiga pangeran situ datang. Hadir langsung membuat acara siang ini semakin meriah. Wei Wei, kita memang hebat. Bisa mengundang pangeran situ. Adik. Kakak-kakak sudah datang. Kak ketiga. Adik. Adik, tenang saja, mereka yang tadi menindasmu. Kakak tidak akan melepaskan satupun. Situ pangeran ini adalah pengasuh gila di rumah saya. Saya usir dia tapi dia tidak terima. Mendengar kita akan menandatangani kontrak miliaran, dia datang. Mengganggu dan menipu uang. Heng Gashahila. Buka matamu lebar-lebar. Siapa dia sebenarnya? Dia siapa? Siapa? Dia adalah putri besar keluarga situ. Dia adik kita Suli. Tidak mungkin seorang pengasuh miskin. Bagaimana mungkin putri keluarga situ? Situ pangeran, mungkin Anda salah paham. Dia Heng Gashahila di rumah kami orang ini. Identitas adik kita bagaimana bisa kalian ragukan? Kamu bisa sukses seperti sekarang ini berkat Suli. Tapi kamu memperlakukannya seperti ini sungguh pantas mati. Kalau bukan karena adik kita yang keras kepala, orang seperti kalian bahkan tidak layak mengangkat sepatu keluarga situ. Kak, jangan banyak bicara, lemparkan dia keluar. Diarak keluar, kamu benar-benar putri keluarga situ. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan kontrak miliaran keluarga situ? Karena keluarga Zhang tidak menghargai adik kita. Saya rasa kontrak miliaran ini batal saja. Jangan-jangan wanita yang paling aku cintai. Suli adalah wanita yang paling ku cintai seumur hidupku. Sayangku, istriku yang baik, aku tahu aku salah. Benar. Semuanya gara-gara dia. Zhang Qi, kau si manis. Jangan bicara. Suli, kau adalah istri Zhang Qi. Menolong Zhang Qi adalah tugasmu. Bagaimanapun dia baik-baik saja, baru kau bisa berbangga. Lucu, adikku adalah putri langit. Masih perlu mengandalkan dia untuk menjadi mulia. Zhang Qi. Kau baru saja untuk wanita ini menceraikanku, mempermalukanku di depan umum, menyuruhku pergi dengan tangan kosong. Apakah kau mau aku bersujud baru kau bisa memaafkanku? Ali, lihat baik-baik perusahaan ini. Ini juga ada bagianmu. Zhang Qi, jangan dengarkan dia. Keluarga Chen adalah orang terkaya di Jiangcheng. Keluarga situ aku pernah mendengarnya. Tapi siapa yang bisa membuktikan? Mereka bertiga adalah... Maksudmu, mereka bertiga adalah palsu. Seperti dia yang miskin begini. Bagaimana mungkin punya 3 kakak seperti itu? Pasti palsu. Dan ketiga orang besar itu. Harta mereka luar biasa, bagaimana mungkin muncul sembarangan di tempat kecil begini? Ya, lihat dia yang miskin begini, bagaimana mungkin punya 3 kakak seperti itu? Pasti palsu. Benar? Menurutku ketiga kakak ini juga adalah orang palsu yang dicari Suli. Tidak percaya? Tanya gubernur mereka. Benar, 3 pangeran keluarga situ. Jarang muncul di depan orang, bagaimana mungkin datang ke tempat kecil Jiangcheng kita? Benar? Wei Laopan, yang bersangkutan juga seharusnya tidak seperti ini kemegahannya. Berani sekali, berani mencari orang untuk memasukkan 3 pangeran besar keluarga situ. Lucu, siapa berani memasukkan keluarga situ kita? Benar-benar berani sekali. Sudahlah kakak.
Orang kotor melihat apapun kotor. Jangan hiraukan mereka. Cukup Suli, aku sudah memberimu muka. Membuatkanmu tangga, kau tidak mau turun. Jangan salahkan aku jika tidak sopan padamu. Bawa ketiga teman penipu ini keluar dari sini. Zhangqi, kamu si imut. Sudah, bawa adik pulang dulu. Untuk urusan sampah seperti ini masih banyak waktu. Zhangqi, saya secara resmi memberitahumu. Mimpimu yang buruk akan segera dimulai. Teman-teman, maaf ya si imut itu. Sudah saya usir semua, jangan dipikirkan. Acara pesta kita lanjut terus ya. Apa? Pesanan ratusan miliar dibatalkan. Bukannya kamu bilang mereka itu penipu? Kenapa pesanan ratusan miliar masih dibatalkan? Itu kan pesanan ratusan miliar. Jangan panik dulu, mungkin kontraknya memang sudah salah dari awal. Coba pikir perusahaan sekecil kamu, bagaimana bisa langsung dapat proyek sebesar itu? Wei, cepat bantu Zhangqi. Karena hanya jika perusahaan baik, dia baru bisa punya modal untuk menikahimu. Mama tenang, pasti saya bantu Zhangqi Koko. Ini baru menantu yang baik dari keluarga Zhang. Seperti kata pepatah mati si tukang daging, Zhang tidak makan babi berbulu. 1 minggu lagi ada acara lelang di Menghualou. Yang datang semua orang kelas atas. Nanti saya akan bantu Chige mempromosikan proyek yang lebih besar. Kenapa kamu punya undangan yang begitu berharga? Saya dengar yang bisa masuk Menghualou itu semua orang yang kekayaannya triliunan. Wei, kamu punya undangan yang begitu berharga. Kenapa tidak dari awal dikeluarkan? Tidak ada apa-apanya. Orang terkaya di Jiangcheng bukan hanya omong kosong. Kita tidak pergi, itu kerugian Menghualou. Siapa yang berani tidak menghormati keluarga Chen? Saya bilangkan cari menantu. Harus seperti Wei ini. Bawa keberuntungan sendiri, makmurkan suami. Putri besar datang, semua minggir. Selamat datang pulang putri besar. Ayo. Minum air dulu adik. Aduh. Nona kecilku, apa kamu siang tadi ketakutan? Katakan kamu mau Zhangqi mati bagaimana? Adik, nanti kamu istirahat saja di rumah dengan tenang. Urusan Zhangqi serahkan pada kami. Tidak, jangan ganggu dia. Jangan-jangan kamu masih sayang. Sampai saat ini saya sudah melihat semuanya. Perusahaan Zhangqi itu setengahnya milikku. Dia berhutang pada keluarga situ kami. Aku akan membuatnya membayar dengan bunga. Baiklah, asal kamu bilang saja. Kamu ingin dia mati bagaimana juga bisa. Semua ini salahku dulu tidak mendengar nasihat kakak-kakak. Sekarang malah membuat kalian repot mengurusiku. Siapa suruh kamu adik kesayangan kami? Sudahlah, hari ini baru pulang, jangan bicara ini lagi. Besok kakak akan mengajakmu ke lelang di Menghualou. Beli semuanya biar senang-senang. Sekalian biar semua orang tahu putri keluarga situ kami sudah kembali. Baik. Adik sudah tidur. Baru tidur kak. Apa kita harus bertindak untuk urusan Zhangqi? Belum, adik bilang mau urus sendiri. Si imut ini, aku sudah tidak sabar. Ingin memberinya pelajaran. Karena adik bilang mau urus sendiri, maka kita bantu diam-diam saja. Apapun yang adik mau lakukan. Hari-hari indah mereka sudah berakhir. Beli apa saja yang adik mau. Hei, kamu sudah sampai di depan pintu, baik aku turun. Adik, ada sebuah barang antik yang perlu aku nilai. Kamu main di sini sebentar, aku kembali. Baik. Wah. Bukan si kampungan yang suka pamer ini. Sepertinya kamu tidak punya cukup modal untuk ikut lelang. Chige, aku sudah bilang. Dia cuma gadungan. Masih Wei kami yang pintar langsung tahu triknya. Suli, aku menyarankan kamu cepat pergi. Tempat seperti ini butuh undangan resmi. Kamu mau berdiri di sini, berharap ada anak orang kaya yang mengajakmu masuk. Kayaknya tidak bakal berhasil. Tolong tunjukkan undangannya. Aku putri keluarga situ, tidak perlu undangan. Silakan. Tunggu, kamu yakin? Dia putri keluarga situ. Sekarang banyak penipu. Jangan sampai kehilangan pekerjaan.
Non, ada bukti bahwa kamu memang putri keluarga situ. Tidak. Suli, tak disangka. Kamu benar-benar sangat sombong, aku beritahu kamu. Sekalipun kamu adalah putri dari keluarga situ, aku tidak akan melirikmu. Cepat keluarkan wanita gila ini, kalau tidak aku akan melaporkanmu. Non, mohon pergi. Aku memang putri dari keluarga situ. Non, kalau tidak pergi aku akan bertindak. Aku tidak ingin menyulitkanmu. Aku di sini menunggu kakakku kembali. Kakak apa pria itu ya? Suli, kamu hebat sekali. Belum bercerai dengan Chige. Sudah cari pria lain, memang benar. Wanita yang tidak setia. Suli, kamu berani menipuku. Bukankah kamu yang suka ditipu? Lihat di sampingmu ini berapa kali dia menipumu. Kamu berani memukulku. Dengan pria brengsek seperti kamu, bicara satu kata saja sudah membuang waktu. Jangan gegabah, perhatikan statusmu, cepat keluarkan si manis ini. Kalau sampai membuat marah orang penting, kamu akan susah. Cepat pergi, ini bukan tempatmu. Lepaskan aku. Berhenti, cepat berhenti. Non situ, dia tidak tahu siapa kamu. Jangan marah padanya, kamu benar-benar non situ. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf, yang seharusnya minta maaf adalah dia. Tidak heran putri keluarga situ memang punya kelas. Silakan masuk, kapten. Bagaimana kamu tahu dia non situ? Lihat baju yang dia pakai. Itu adalah barang antik koleksi situ Sanshao. Itu pernah dipakai ratu asing. Apa putri keluarga situ? Cuma main akal-akalan saja. Orang buta, ayo Chige. Kita pergi. Ini putri keluarga mana ya? Cepat lihat, baju yang dia pakai itu milik ratu pertama, Heart of Venus. Ya Tuhan, itu baju yang disebut Heart of Venus. Harganya miliaran, 10 tahun lalu dibeli oleh Taipan misterius, tidak pernah diperlihatkan. Biasa saja cari perhatian. Gadis kursi ini punya aturan tersendiri. Jangan asal duduk. Saya mengerti, terima kasih atas peringatannya. Dia benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya duduk di tempat keluarga situ. Kalian semua mungkin tidak tahu dia itu. Hanya pembantu miskin, bahkan belum pernah makan steak. Dia pikir ini pasar. Bisa pilih tempat sesuka hati. Apa yang terjadi dengan menghualau ini, kok bisa orang seperti itu dibiarkan masuk? Semakin tidak bermutu. Barang antik pertama yang dilelang hari ini adalah karya Baolin Shanren dari dinasti Qing. Gambar Wan Hua Chao Sheng. Baolin Shanren, kabarnya lukisannya. Garisnya halus dan mengalir, seperti suara musim, semi mengambang di udara. Seperti air mengalir di tanah, tapi lukisannya, yang tersisa tidak banyak. Satu lukisan dalam, sepila tahun. Sampai mati pun hanya bisa melukis beberapa karya saja. Lukisan ini pasti sangat berharga benar. Ini adalah karya terakhir Baolin Shanren. Harga awal 18 juta. Nilai lukisan ini jauh melebihi 18 juta. Patchwork untuk lagi. 18,5 juta. Chige, ayahku juga suka barang antik. Bagaimana kalau kita membeli lukisan ini untuk diberikan kepada ayah? Mungkin dia senang dan setuju dengan pernikahan kita. Baik, 19 juta. Saya tawarkan 20 juta. 21 juta, 50 juta. Chige. Wei, lukisan ini. Ini dari dinasti Qing, tidak berharga. Bagaimana kalau kita membeli yang berikutnya? Oke, ya beli yang berikutnya. Kamu tertawa apa? Tentu saja saya menertawakan beberapa orang tidak punya mata. 100 juta. Suli, kamu pembantu miskin. Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Kampungan kamu benar-benar menganggap ini pasar. 100 juta dianggap 10 rupiah. Apa hubungannya uang saya dengan kalian? Moderator, tolong keluarkan si pengacau ini. Dia bahkan tidak punya 1.000 rupiah. Tidak punya uang tapi berani menawar tinggi pura-pura jadi nona kaya. Benar juga. Ini bukan mengacaukan pasar kita. Non, jangan sembarangan angkat plakat. Saya perlu mengingatkan semua orang. Ini cuma pembantu miskin. Tidak mengerti seni, hanya buat keributan di sini. Menaikkan harga dengan sengaja. Non hidup harus realistis. Seberapa besar nafsunya? Jangan sampai kelewatan. Suli. Kalau kamu sekarang berlutut di depan saya mungkin masih bisa bantu kamu. Gimana? Zhangqi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Totalnya gak sampai 1 sen. Mau pamer apa di sini? Non, Anda yakin mau pakai 10 miliar untuk lelang lukisan ini? Saya yakin.
Meskipun lukisan Baolin Shanren mahal karena langka, tapi 10 miliar itu terlalu gegabah. Tampaknya dia tidak paham. Sekarang, bakal susah dilepas. Suli Janggan silakan saya kalau tidak menjengkelkan. Kalau sudah pasang harga di Menghuaro, harus bayar kalau tidak. Jatuh nama. Kamu pikir saya pembantu miskin, takut jatuh nama lagi. Chige tunggu sebentar. Kita lihat gimana dia keluar sambil merangkak seperti anjing. Dari sini, 10 miliar sekali. 10 miliar 3 kali terjual. Host. Dia sengaja menaikkan harga lelang. Saya usul dia harus diuji keuangannya. Zhang Qi, kamu terlalu banyak nonton drama pendek masih mau uji keuangan. Tapi saya mau terima uji keuangan. Si imut ini apa beneran punya 10 miliar? Tidak mungkin uang yang dia hasilkan selama ini. Semua di tangan saya, seberapa besar kemampuannya. Saya bisa tidak tahu. Uji keuangan gagal. Non kartu hitam Anda gagal dalam uji keuangan. Kami tidak bisa membuktikan di kartu Anda ada 10 miliar. Sudah saya bilang dia cuma pembantu miskin. Mana mungkin langsung keluarkan 10 miliar. Apa yang terjadi? Kakak bilang kartu ini tidak ada batasannya. Tapi karena penawaranmu sesuai dengan ekspektasi pemilik lukisan Wan Hu Chasheng, jadi dia ingin aku menanyakanmu satu pertanyaan. Jika kamu menjawab dengan benar, lukisan ini akan diberikan kepadamu secara cuma-cuma. Cuma-cuma? Langsung memberikan 1 miliar. Suli tidak menyangka. Sekarang kemampuanmu menarik perhatian pria begitu tinggi. Presenter ini, tipu muslihatnya, jangan sampai tertipu. Diam, jika masih berisik kamu akan diusir keluar. Chige tidak apa-apa. Dia mana pernah melihat barang antik, apalagi menjawab pertanyaan. Ini seperti menggali kuburan sendiri. Presenter silakan ajukan pertanyaan. Bisakah Anda menjelaskan perasaan apa yang diekspresikan dalam lukisan Wan Hu Chasheng ini oleh Baolin Shanren? Ada rumput dan bunga. Tentu saja mengekspresikan kecintaannya pada tumbuhan. Benar. Baolin Shanren sejak usia 25 tahun, memutuskan untuk pensiun dari jabatannya dan tidak pernah kembali. Menyibukkan diri dengan tumbuhan memang mengungkapkan rasa kesepian karena cita-cita yang tidak tercapai. Nilai sebenarnya dari lukisan Wan Hu Chasheng bukan hanya pada permukaannya, tetapi pada misteri di baliknya. Di balik lukisan ini sebenarnya ada lukisan lain. Pengarang sebenarnya ingin mengungkapkan seorang kekasih yang tidak bisa mendapatkan cintanya tampaknya tenang, tetapi sebenarnya hatinya sudah bergelora, tidak bisa mengendalikan perasaan. Suli kalau tidak mengerti jangan sok tahu. Ini jelas lukisan bunga. Mana ada lukisan di dalam lukisan? Kamu pikir semua yang duduk di sini bodoh? Menurut catatan Baolin Shanren selalu hidup sendiri, tidak pernah memiliki kekasih. Tidak tahu mengapa Nona menafsirkan seperti ini. Meskipun Baolin Shanren tidak pernah secara terbuka mengakui kekasihnya, tetapi dalam puisinya pernah menggambarkan dia memiliki seorang kekasih dalam mimpinya, dan baris puisi ini terinspirasi dari lukisan Dewi Luo, seperti awan tipis menutupi bulan, seperti angin sepoi membawa salju. Sayangnya Xiang Wang memiliki niat, tetapi Dewi tidak bermimpi. Dan di balik bunga-bunga ini ada misteri lain. Nona ini memang paham barang bagus ini, bukan dari keluarga Di. Dia adalah CEO baru yang baru saja dilantik. Keluarga disejajar dengan keluarga situ sebagai keluarga besar. Tidak heran dia bisa dengan santai memberikan 1 miliar tanpa berkedip. Suli ini benar-benar beruntung, tidak bisa diterima. Saya tidak akan pernah biarkan dia menginjak saya seumur hidup saya. Suli. Karena kamu bilang lukisan ini punya rahasia tersembunyi. Mengapa tidak membuktikannya kepada kita semua? Biarkan kita semua melihatnya. Saya juga sangat penasaran. Lukisan yang terlihat sederhana ini, ternyata menyimpan rahasia apa? Omongan tanpa bukti. Jika kamu tidak menunjukkan buktinya, bagaimana kita tahu apakah kamu menipu kita? Si tuan ini, wanita ini, adalah pelaku kriminal biasa. Jangan sampai kamu terpikat olehnya. Sekarang lelang di gedung Menghua ini sudah jatuh ke level seperti ini. Ini kesalahan kami, Bos Di. Saya akan mengusir mereka sekarang. Kamu? Tidak perlu, mereka hanya seperti anjing yang suka menggonggong. Jika saya menjawab pertanyaan ini, apakah saya bisa mendapatkan lukisan itu? Bisakah saya menanganinya sendiri? Tentu saja. Jika semua orang masih penasaran, saya bersedia memberikan penjelasannya. Hanya kamu yang bisa merasa hebat saja. Bagaimana bisa membakarnya dengan api? Lukisan itu akan menjadi tidak berharga jika rusak. Dia sekarang, kemungkinan besar akan benar-benar membuat keluarga dimarah. Barang senilai 1 miliar, dia malah membakarnya dengan api. Ini
Ini, apakah ini lukisan legendaris lukisan Dewi Luo mengamati bunga? Ada kabar bahwa ini adalah karya akhir dari Baolin Shanren. Katanya Baolin Shanren memang pernah membuat lukisan ini. Tapi tidak pernah terlihat, tidak disangka ternyata ada di sini. Lukisan ini telah hilang selama ratusan tahun, hanya namanya saja yang dikenal. Lukisan Dewi Luo mengamati bunga yang belum pernah dilihat wujud Tidak aslinya. hanya itu, lukisan ini memasukkan teknik yang sangat misterius. Ketika terkena api akan berubah menjadi lukisan Dewi Luo mengamati bunga. Setelah uap panahnya menghilang, masih menjadi lukisan penyembahan bunga. Ya ampun, nilai dari kedua lukisan ini. Teknik yang begitu ajaib ini bisa bernilai lebih dari 100 miliar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hanya kebetulan saja. Di lelang hari ini ada begitu banyak barang antik, tidak mungkin setiap barang memiliki keberuntungan yang sama. Dia adalah putri keluarga situ yang menghilang selama 2 tahun. Tampaknya tunangan saya ini lebih menarik dari saat masih kecil. Non. Apakah waktu kecil tinggal di Liu Shuiwan? Ya, Ini kartu nama saya, mohon Nona menerimanya. Lagi pula kita akan segera bertemu lagi. Ini adalah barang antik terakhir di lelang hari ini. Keramik biru putih dari dinasti Ming. Harga awal 3 juta. Chige, ini barang terakhir di lelang hari ini. Kalau kita pulang dengan tangan kosong, ayah akan marah. Wei, tenang saja, hanya 3 juta. Kita pasti bisa mendapatkannya. 310 ribu. 4 juta Suli. Kamu si manis. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Tidak bisa lagi mengangkat. 1 miliar. Selamat, kamu telah membeli vas senilai 3 juta dengan 1 miliar. Cocok denganmu, hanya cantik tanpa isi. Si manis, kamu main-main denganku. Belum cukup jelas ya? Suli, ayo tawar. Kamu hanya perlu menawar 1 koin lagi. Saya akan memberikan vas dinasti King ini padamu, bagaimana? Untuk apa aku mau vas itu? Di gudang kakak ketigaku sudah menumpuk di mana-mana. Suli, kamu tidak berani menawar. Bukan begitu, kamu hanya si orang penggeja miskin. Bagaimana mungkin kamu punya 1 miliar? Taktik provokasi tidak berpengaruh padaku. Lihat apa yang kamu lakukan, dari mana aku bisa dapat 1 miliar jadi model pria ya? Jangan buru-buru, aku pikir dulu. Cepat pikir. Lukisan. Lukisan. Jika dapat lukisan itu bukan hanya 1 miliar. Kamu berhenti, kamu mau pergi lukisan ini. Kamu harus meninggalkannya untukku. Bagaimana kamu ingin seperti sebelumnya, dirampok terang-terangan? Sudah mengikuti banyak lelang. Baru pertama kali melihat adegan seperti ini. Tak tahu apa dendam mereka. Selalu berhadapan sengit. Teman-teman tidak tahu. Wanita yang bernama Suli ini, dia adalah istri dari pacarku. Wanita ini sangat materialistis. Bukan hanya menipu habis-habisan uang pacarku. Semua hartanya. Juga berpura-pura menjadi putri keluarga kaya. Ingin terus menipu pacarku. Pacarku penuh dengan keadilan ingin membuatnya bertobat. Tapi dia berkali-kali memfitnahnya. Niatnya sungguh keji. Ternyata begitu, jangan menilai buku dari sampulnya. Tidak heran dia terus menaikkan harga tadi. Hati orang ini benar-benar kejam. Ya, dia bisa langsung mengenali. Lukisan terkenal senilai 10 miliar itu memenipu kita. Vas kecil senilai 3 juta. Memanggilnya seharga 1 miliar. Pasti ingin memaksakan kita hingga mati. Chan Weiwei, ketidakberdayaan. Benar-benar tak pernah mengecewakan, sungguh tanpa batas bawah. Kamu sedikit omong kosong, kita masih suami istri. Sekarang lukisan ini adalah harta bersama suami istri, juga ada bagianku setengah. Zhang Qi di depan umum begini. Bagaimana kamu berani? Gadis. Mengembalikan uang yang dibelanjakan orang lain. Itu sudah semestinya. Betul juga. Kamu membuat orang lain menghabiskan 1 miliar lebih. Suli, apakah menurutmu ada orang yang akan membantumu sekarang? Sekarang bukan hanya harus menyerahkan lukisan itu, sesederhana itu. Semua penderitaan yang aku alami selama ini, akan aku balas satu persatu padamu. Lepaskan aku. Berikan padaku, berikan padaku, berikan padaku. Adik, apa kamu baik-baik saja? Chige. Palsu macam apa kamu berani berbuat kasar di sini, Satpam? Cepat usir dia. Tuan muda ketiga terkejut. Inilah putri sulung keluarga situ. Keberuntungan yang luar biasa. Bos Meng, kamu salah orang, dia cuma pembantu miskin. Dan juga si pria tampan ini, pasti penipu yang dia sewa. Sekarang juga buang 2 sampah ini. Lempar and Killiar. Bertingkah di depan Bos Meng. Berani-beraninya, kamu mengusirku, siapa kamu ini? Berdasarkan API. Berdasarkan namaku situ. Hang, tolong tenangkan diri tuan ketiga. Aku akan segera melemparkan mereka berdua keluar. Ayo buang mereka berdua keluar. Mulai sekarang kedua orang ini dengan anjing dilarang masuk. Tanda tangani ini. Tidak mungkin selama aku belum menandatangani. Lukisan itu masih setengah milikku. Benarkah Bos Meng? Kamu bilang tadi mau bagaimana dengan mereka berdua?
Menyinggung tamu tuan situ. Tentu saja patahkan dua kaki dan buang keluar. Berani kamu. Zhang Qi tubuhmu. Setidaknya ada satu kaki yang berlebihan. Ayo jangan-jangan aku. Aku tanda tangan. Zhang Qi, Pulpen. Sekarang puaskan kita pergi. Tunggu, masih ada vas seharga 1 miliar. Jangan lupa bawa. Buang keluar Suli, kita lihat saja nanti. sayang, kita lihat saja nanti. Adik, bagaimana senangkan hari ini di acara lelang? Senang dong, hal paling menyenangkan adalah membuat si brengsek itu menghabiskan 1 miliar untuk membeli vas 300 juta sekarang. Walaupun dia jual perusahaannya tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Kalau begitu Shang-Chi kali ini benar-benar harus jual perusahaan. Aturan di Dream House, sekali beli sudah fix, tidak boleh menunggak. Kalau tidak, hanya akan di blacklist oleh seluruh industri, tapi juga akan bangkrut. Ini baru permulaan, aku akan membuatnya membayar harga yang lebih besar. Adik hebat sekali, tapi hal seperti ini, kalau lain kali serahkan saja pada kakak-kakak biar tidak kotor tanganmu. Tidak perlu urusanku sendiri. Lebih baik aku sendiri yang menyelesaikannya. Begini saja, aku baru saja membeli perusahaan keluarga Chen untuk menciptakan kesempatan bagimu 10 hari lagi. Proses perubahannya akan selesai saat itu. Kamu jadi direktur utama saja. Tapi Kak, aku mau diam-diam ke tingkat dasar. Biar kenal dulu internal dan operasional perusahaan. Oke. Wei, aku rela jual perusahaan demi kamu. Kamu jangan tinggalkan aku ya. Tenang saja. Guci biru putih sudah kuberikan ke ayah, dia sangat suka. Dia juga sangat puas denganmu, sekarang suruh aku kerja di perusahaan. Tunggu sampai aku punya cukup pengalaman. Nanti kita buka perusahaan lagi. Wei. Kamu memang yang terbaik buatku. Tidak seperti Suli si manis itu, jangan sampai dia lolos. Ayo. Keluar. Kalau nggak keluar, aku marah loh. Adik, gimana kamu tahu aku di sini? Aku bilang kakak ketiga siapa yang kepeleset. Pakai baju merek mahal segala. Dan aroma parfum kamu. Dari jarak 2 li aku sudah menciumnya. Itu adik, hari pertama kamu kerja, kakak ketiga takut. Kakak ketiga aku bukan anak kecil lagi. Cepat pulang. Tapi adik, kalau kamu ketemu bahaya gimana? Aku ini putri besar keluarga situ. Siapa yang berani sakiti aku sudah kakak ketiga. Cepat pulang, nanti aku marah pulang. Baiklah si kecilku. Ayo semuanya berhenti sebentar. Hari ini perusahaan kita kedatangan 2 orang magang. Tapi ada kabar angin. Salah satunya adalah bos baru yang menyamar. Jadi nanti buka mata lebar-lebar. Jangan sampai salah langkah sama bos baru, nanti pekerjaan kalian terancam. Kepala bagian bos baru. Ganteng gak sih? Hilangkan dulu wajah cengemu itu. Bos baru itu perempuan. Wah, penampilan dan aura dia. Plastas edisi terbatas ini. Sudah pasti ini bos baru. Tempat kerjamu di sebelah sana. Kalau ada apa-apa langsung tanya teman. Suasana di perusahaan kita sangat kompak. Kenapa dia juga datang ke perusahaan kecil ini? Dia memang penipu. Nana, siapa sebenarnya bos aslinya? Baju yang dipakainya jelas-jelas barang KW. Bodohnya mereka ini. Ternyata mereka mengira aku bos baru. Kebetulan aku bisa memanfaatkan identitas ini untuk melampiaskan rasa kesalku. Bukankah ini putri kaya yang terkenal? Kenapa dia juga bekerja di perusahaan kecil seperti ini? Kalian saling kenal tapi orang-orang belum tahu kan? Ini dia wanita itu. Demi keegoisannya sendiri. Dia bahkan menyewa orang untuk berakting. Berpura-pura menjadi putri kaya. Benar-benar keterlaluan. Ternyata ada hal semacam ini. Sungguh menjijikkan. Bau kemiskinan begitu menyengat. Masih berani mengaku sebagai putri kaya. Tidak seperti Wei kita. Aura kemewahan di tubuhnya tidak bisa ditutup-tutupi. Inilah putri kaya sejati. Lalu bagaimana dengan orang seperti kamu yang suka menjilat? Apa rasanya? Bos baru saja tidak bicara.
Kamu punya hak apa? Aku hanya magang. Aku mengerti. Bagaimana Chen Weiwei bisa menjadi bos perusahaan ini? Adik kecil hari pertama kerja capek tidak? Kakak akan bawa kamu makan malam. Baiklah, aku akan turun sekarang. Berhenti dulu. Hari pertama sudah ingin bermalas-malasan, siapa kamu mengira dirimu? Data-data ini sangat mendesak, selesaikan besok pagi. Banyak sekali. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Karena aku ingin kamu lembur. Kamu tidak memberitahuku lebih awal, jadi ini tidak masuk hitungan. Maka aku tidak mau lembur. Kalau mau lembur, kamu saja yang lembur. Dasar magang baru, apa hakmu? Mau aku laporkan pada supervisor Zhang? Biar kamu bersih-bersih toilet saja. Kakak, maaf ya. Aku masih harus lembur, tidak bisa menemanimu makan malam hari ini. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Cige, aku sudah sesuai rencana. Sudah membuat Suli lembur sisanya. Tinggal bergantung padamu. Akhirnya aku berhasil menangkap kamu. Tahu nggak kamu bikin aku susah kayak gimana? Serahkan lukisan itu, padaku serahkan. Adik kamu tidak apa-apa kan? Kakak, Suli, kalau bukan karena kamu lahir di keluarga yang baik, apa istimewanya kamu? Kalau kamu kilyar dari kilyarga, sidu kamu bukan apa karimati. kakak. Kami sibuk, tidak ada waktu buat urusan sama orang redahan seperti kamu. Suli, kalau bukan karena kamu menjebakku, aku tidak sampai harus menjual perusahaan ini, tapi ini malah jadi berkah. Ayah Weiwei setuju untuk investasi dan mau buka perusahaan yang lebih baik dari sebelumnya. Keluarga Chen. Kak adik lapar, yuk kita makan. Walaupun kamu anak perempuan keluarga situ, tetap saja kamu wanita yang ku tolak suatu hari nanti. Aku akan buat kamu berlutut seperti anjing di hadapanku. Kak, kenapa kamu begitu saja melepaskannya? Kalau dia ganggu kamu lagi bagaimana? Aku tidak mau kamu terluka. Kakak, jangan khawatir. Adik ini sedang menjalankan strategi jangka panjang. Aku ingin lihat apa siasat liciknya lagi. Selamat pagi Nona besar. Kakak-kakak ini sedang apa? Adik mengingat kejadian berbahaya kemarin. Mereka ini akan melindungi kamu 24 jam sehari. Kami bertiga juga akan temani kamu berangkat dan pulang kerja. Kalau banyak orang ikut aku, bukannya identitasku di perusahaan akan ketahuan. Tidak. Banyak orang ikut aku jadi terlalu mencolok. Setelah kejadian kemarin, aku akan lebih perhatikan keselamatanku, tidak perlu kalian khawatir. Kalau begitu tidak perlu mereka antar kamu, kami yang antar. Kakak-kakak bisa gantian antar aku. Jadi aku bisa punya waktu berduaan dengan masing-masing kakak. Wah. Bukan ini mobil sport edisi terbatas dunia. Tidak menyangka bisa ketemu di sini, aku mau kenalan. Kakak, aku berangkat kerja dulu. Adik, hari ini kakak pulang cepat. Malam jemput kamu makan malam. Oke, Ayo. dadah. Wah Suli, biasanya kamu terlihat sombong. Kenapa tiba-tiba jadi orang baik ya? Kamu ngomong apa sih? Mana ngomong sembarangan, aku lihat langsung. Kamu turun dari mobil orang kaya itu, mobil mahal. Pasti orang tua kan, bukan orang baik. Apa itu Nana, jangan ngomong sembarangan. Mungkin hanya teman Ali, teman. Penampilannya seperti pembantu miskin. Tidak ada teman kaya. Saya hanya ingin mengatakan, Shina, apa yang saya lakukan tanpa Anda. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, kelola dengan baik, kerutan di wajahmu bisa mencubit lalat. Anda, Masuk. bos dipunya kabar Miss Situ. Kemana perginya? Belum lama ini Situi mengakui Sisi Eju. Dia magang di sana sekarang. Magang. Ya. Aku tidak berharap tunangan kecilku. Ada banyak trik. Ini benar-benar tak terduga Suli. Aku benci orang seperti ini. Melihat dia bekerja keras dan berpikir dia memiliki keterampilan nyata. Kalian belum tahu aku pagi ini. Direktur Zhang telah melihat resumenya di mana-mana. Orang seperti ini yang belum lulus kuliah.
Kekuatan apa yang bisa saya miliki? Suli datang, jangan takut. Dia sudah menjadi imut. Sudah tak tahu malu. Shina, saya katakan untuk terakhir kalinya, aku tidak lucu. Lalu siapa yang mengirimmu hari ini? Lihat, dia tidak berani mengatakannya. Jelas bersalah menjadi pencuri. Aku tidak melakukan apapun. Karena kau ingin membuktikan. Lalu aku akan memberimu kesempatan hari Minggu depan. Ling Feng Group menjadi tuan rumah acara. Jika Anda bisa mendapatkan hak hosting, kami akan percaya. Jika kau tidak bisa, keluar dari perusahaan Ling Feng Group. Itu tulang yang keras. Bagaimana mencerminkan kekuatannya? Jika saya memenangkan hak hosting Ling Feng Group, Anda meminta maaf di depan umum. Halo, saya adalah karyawan Situ Group. Saya ingin berbicara dengan manajer Anda. Baiklah, tunggu sebentar. Maaf manajer Zhang, kami mengatakan tidak ada janji untuk bertemu dengan Anda. Tapi Kita bertemu lagi. kau ada di lelang hari itu. Tuan lukisan itu. Ini adalah perusahaan saya. Kita akan bertemu lagi. Kamu adalah Disia Oran. Ya, Bos di Hai, saya ada kerjasama. Ingin memakan waktu beberapa menit untuk berbicara denganmu. jangan bilang beberapa menit, seumur hidup pun boleh. Silakan. Apakah rencana acara ini kamu yang buat? Saya. Agar bisa datang lebih awal untuk membicarakan kerjasama. Semalam saya begadang semalam suntuk. Kenapa, apakah tidak bagus? Bagus sekali, ada beberapa bagian yang benar-benar saya inginkan. Benarkah ini? Penyelenggara ini bisakah diserahkan pada kami? Serahkan, harus diserahkan. Sudah 2 hari lagi saya akan pergi. Mengenai proyek ini, saya akan meminta asisten saya untuk menanganinya sepenuhnya. Asisten Lin. Penyelenggara acara minggu depan sudah dikonfirmasi. Proyek ini, kamu yang akan menanganinya langsung. Asisten Lin Hai, hari-hari berikutnya tolong bantuannya. Tentu. Bos, jika tidak ada hal lain saya akan sibuk dulu. Ya. Adik kenapa bisa datang ke perusahaan Di? Semoga mereka belum bertemu. Sepertinya tetap harus membuat orang mengikuti adik. Hindari kejadian yang tidak terduga. Adik. Kakak, Kenapa kamu di sini? Kalian belum bertemu kan? saya datang untuk membicarakan kerjasama. Tidak menyangka perusahaan ini milik Disia Oran. Adik, kerja sama apa yang harus kamu bicarakan langsung? Kamu telepon saja kakak-kakakmu yang akan mengurusnya. Ya, adik janji pada kami jangan bertemu dengan Disia Oran lagi. Kakak-kakak, kenapa kalian sangat membenci Disia Oran? Bukan karena Disia Oran sudah punya perjanjian nikah denganmu sejak kecil. Kakak ketiga, kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa, adik. Kamu datang kali ini, sudah cukup. Kamu berikutnya pasti tidak boleh datang lagi. Mengerti. Ayo. Ayo kakak ketiga. Kenapa Suli belum balik? Tentu saja karena dia gagal dapatkan kerjasama. Malu balik ketemu orangnya, kok kamu tahu? Bagaimana kalau dia berhasil dapatkan kerjasama? Mustahil. Sudah lama aku kasih tahu manajer Zhang dari Ling Feng Group yang bertanggung jawab atas acara. Sudah diatur sebelumnya, mungkin dia bahkan nggak sempat ngomong soal kerjasama. Kesempatan aja nggak dapet. Aku bilang aku udah janjian sama manajer Zhang. Kenapa dia bilang nggak ada janji? Ternyata semua ini ulah kamu. Suli masih berani balik ya? Kalau nggak dapet kerjasama, ya udah packing barang dan pergi aja. Siapa bilang aku nggak dapat kerjasama? Kamu memang keras kepala deh, masa kamu masih bisa dapat kontrak sebesar itu, Suli? Kerjasama dengan Ling Feng Group itu hal yang sangat serius. Kalau kamu nggak dapat kerjasama, aku terpaksa minta kamu pergi. Ini kontraknya. Kamu benar-benar berhasil dapatkan hak penyelenggaraan kerjasama dengan Ling Feng Group minggu depan. Nggak mungkin. Bos, ini pasti palsu. Proyek ini kamu ikutin selama 2 bulan nggak ada perkembangan. Gimana mungkin dia bisa selesai dalam setengah hari? Shina, lihat baik-baik. Di sini ada tanda tangan asli Bos Di. Suli, kalau ngomong jangan asal aja deh. Masa kamu yang cuma staf kecil? Bos Di mau ketemu kamu, Suli. Kalau kamu nggak dapat kerjasama ya pergi aja dari sini. Cukup, tapi kalau kamu palsuin kontrak,
kamu bakal blacklist di industri ini. Tentu saja kontrak ini asli Bos Di. Dibantu langsung oleh asisten Lin. Bos Hang, asisten Lin dari Lingfeng Group datang. Asisten Lin datang membuat tempat ini tambah bersinar. Anda asisten Linnya langsung kelihatan orangnya tegas. Nggak kayak yang cuma andelin cowok. Pura-pura bisa aja lagi pula. Dia palsuin kontrak Lingfeng Group. Bilang tanda tangannya itu asli dari Bos Di. Beneran bikin orang ngakak. Benar tanda tangannya asli Bos Di. Ada masalah ya? Enggak Suli. Kamu memang nggak mengecewakan kontrak sepenting ini. Bisa kamu dapatkan, aku akan minta bonus buat kamu. Wah, Suli nggak nyangka kamu kenal Bos Di yang besar begini. Jangan-jangan naik ranjangnya ya? Emangnya kamu siapa, kuliah aja nggak lulus. Dasar gimana bisa dapat kontrak ini? Nana, jangan banyak bicara. Suli bukan orang begitu. Kamu tahu apa? Dia bukan waktu orang dia begitu. naik ranjang cowok, kamu tahu nggak? Shina, kok bicaramu kasar banget. Sudahlah, ini yang ditandatangani Bos Di, tapi ini ditandatangani Bos Di dan nona besar keluarga situ. Habislah samaran ini ketahuan. Masuklah nona situ. Wei. Chan Weiwei kok pakai identitasku lagi, Lin asisten. Tahu nggak kalau dia bukan nona situ yang asli? Kamu nona situ. Kamu cukup jadi nona besar keluarga situ saja. Hal lain biar aku yang urus. Sebenarnya soal identitas ini, aku memang ingin merahasiakannya. Wei, aku tahu. Ternyata kamu bukan hanya bos baru kami, tapi juga nona keluarga situ. Gak heran pertama kali aku lihat kamu, langsung merasa kamu bukan orang biasa. Nana, kamu berlebihan. Tapi apapun itu, kamu tetap temanku. Baguslah, berarti urusanmu adalah urusanku juga. Kalau ada yang berani ganggu kamu lagi, pasti aku bikin dia kapok. Shina ngomong-ngomong kok melototin aku. Ya pasti karena kamu melakukan hal yang gak pantas. Kontrak Wei aja mau direbut. Nggak kok, Lin asisten. Waktu aku ketemu Bos Di, kamu kan ada. Dia juga bilang sama kamu ini bisa salah ya. Gak salah, tapi setelah kamu pergi, Bos dibilang sama aku, kontrak ini diberikan karena keluarga situ. Nona besar keluarga situ yang dihormati. Jadi bukan kamu yang berhasil. Kalau begitu Suli, lebih baik kamu pergi saja. Gak usah ganggu di sini. Cepatlah pergi. Dasar cuma manfaatin cowok, ngapain kesini? Ngotori lingkungan kerja kita. Chan Weiwei tahu identitasku malah pakai aku. Ada apa sih? Niatnya aku nggak boleh pergi. Aku nggak akan pergi kalian. Tidak ada yang percaya kontrak itu saya yang tanda tangan. Maka saya terpaksa menelepon Bos Di. Biarkan dia sendiri yang konfirmasi dengan saya. Suli, kamu ngomong kosong, paling tidak pelajari dulu. Menelepon nomor yang tidak diangkat. Sungguh sangat konyol. Cukup, Sang Supervisor. Apa yang terjadi hari ini akan saya laporkan apa adanya ke Bos Di. Minta dia pertimbangkan lagi kerjasama dengan perusahaan kalian. Lin, asisten khusus ini semua salah paham mengenai karyawan yang tidak bermoral ini. Kami akan segera menangani Suli. Kamu dipecat, cepat pergi, silahkan pergi. Adik, kenapa kamu sekarang sudah pulang? Kami baru mau menjemputmu. Iya, kenapa bawa koper besar begini? Harusnya kamu telepon kami biar kami bantu. Pasti berat sekali ini. Mungkin kalian tidak percaya. Saya dipecat dari perusahaan saya sendiri. Apa? Dan perusahaan ini datang seorang putri keluarga situ. Adik kalian. Kami cuma punya kamu satu adik. Mana ada adik lain? Adik sebenarnya siapa orangnya? Berani mengaku sebagai adik kami dan mengganggumu. Orang ini kalian semua kenal. Dia adalah Chen Weiwei. Adik, lebih baik kamu langsung buka identitasmu. Lihat siapa yang berani ganggu kamu. Tidak, kali ini saya mau dari belakang layar. Lihat mereka mau main apa. Suli, kamu ini mirip plester ya? Kok balik lagi? Suli, kamu balik ke posisi kerjamu yang dulu. Baik. Sang Supervisor, kenapa dia balik lagi? Atasan, ada orang? Ternyata memang imut balik lagi sama dia. Tidur sebentar lalu balik lagi, siapa yang tidak tahu? Sudah balik kerja saja. Tender Group Meng kerjakan dengan baik. Bukan ini pekerjaanmu. Dibilang kerjakan ya kerjakan. Nanti bawa kamu ke Grup Meng.
Kasih kamu kesempatan kalau tidak beres. Bukannya kamu juga bisa merangkak keranjang Bos Meng? Kamu, Zhang supervisor perusahaan kita. Seseorang tidak patuh pada perintahmu. Chan Weiwei, aku ingin melihat apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Suli, mari kita lihat nanti. Suli, kamu pergi ke ruang rapat dulu, bawa dokumen tender. Aku akan segera kembali. Bukannya ini yang harus kamu jaga? Kamu pegang saja, jangan banyak alasan. Lulu, kamu ikuti dia dulu. Lihat apa yang sebenarnya dia lakukan. Kalau perlu rekam dengan ponsel. Baik. Chige, aku sudah menukar rencana aku di kamar mandi. Kamu cepat ke sini. Nanti kamu yang naik panggung presentasikan ke grup Meng. Usahakan menangkan kontrak bernilai 300 juta ini. Nanti aku akan memberitahu Suli. Dia membocorkan rahasia perusahaan, lihat bagaimana dia bisa bangkit lagi. Weiwei, kamu benar-benar keberuntunganku. Sayang, di sini tidak ada orang kan? Aku sudah lihat saat baru masuk tidak ada orang. Kenapa? Kamu ingin merayakan lebih awal denganku? Lulu, bagaimana, sudah dapat rekamannya? Sungguh mengejutkan, aku bilangnya. Jangan lihat Chen Weiwei yang biasanya terlihat baik, siapa sangka. Di belakangnya dia begitu bejat. Bagus, kirim ke aku, nanti aku butuhkan. Baik, tapi Suli. Kalau Chen Weiwei benar-benar bos baru perusahaan kita tidak akan baik-baik saja jika menyinggungnya. Tenang, dia pasti bukan bos baru perusahaan kita. Chan Weiwei, kamu sekarang adalah anggota perusahaan kita. Hui Jiu, orang yang duduk di sebelahmu, adalah pesaing kita. Kamu terlalu dekat dengannya. Akan membuat perusahaan berpikir kamu sudah mengkhianati kita. Apa yang kamu bicarakan, tapi tidak apa. Sekarang aku tidak akan mempermasalahkan, tunggu sebentar. Aku takut kamu nanti menangis tidak bisa berhenti. Tunggu, aku buka rekaman ponsel. Kamu ulangi kenapa aku tidak bisa menangis. Kamu... Weiwei, biarkan dia sombong beberapa menit lagi. Nanti kamu ingin membuat dia bulat atau pipih. Bukankah semua tergantung kamu? Jahat, aku lihat kamu ingin membuatnya bulat atau pipih aja. Masa sih dalam hati gue? Semua tentang kamu. Kalau kamu masih mau, nanti kalau lelang berhasil, kita ambil proyek besar ini. Baru kita rayakan dengan meriah. Woi, kalian berdua jangan kayak gitu deh. Perbuatan kalian yang menjijikan itu di seluruh kantor udah gak muat lagi. Suli, kayaknya kamu tuh aduh. Sakit. Lelang ini hal serius, saya harap kalian bisa bersiap dengan baik. Tolong jelaskan rencana yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Saya duluan ya. Proyek saya ini. Itu tadi detail rencana proyek saya. Ambil rencana kita terus tuduh saya bocorin rahasia. Ternyata di sini nungguin saya. Rencana yang sama persis Zhang Qi udah jelasin. Mau gimana lagi kamu? Bos Meng, saya mau minta semuanya nonton video ini. Matikan. Suli, nanti gue pukul lo. Zhang Qi, kamu suka banget kekerasan ya? Kamu pikir kamu bandit bebas hukum apa? Bos Meng, rencana yang tadi Zhang Qi jelasin sebenarnya buatan perusahaan kita, dan yang bocorin rahasia ya dia Chen Weiwei. Bukan gitu. Chen Weiwei itu orang perusahaan kita. Masalah ini perusahaan kita yang akan urus. Tapi tindakan Zhang Qi yang nyolong rencana orang sangat buruk. Kalau kerja sama orang kayak gini harus dipikir-pikir dulu, soalnya risikonya besar. Mbak Su benar orang yang kelakuannya kayak gini. Kita gak akan kerja sama kalau Mbak Su bisa buktiin rencana tadi memang buatan perusahaan kalian. Saya sangat senang kerja sama kalian. Tentu saja gak masalah, buktinya udah kita siapin. Ternyata Mbak Su udah siap. Suli, kamu berani hancurin gue, nanti gue pukul lo. Mbak Su memang beda. Ya udah, semoga kerja sama kita lancar. Kerja sama yang menyenangkan. Adik. Mas, kok kamu bisa datang? Gimana adik, ada yang terluka ga?
Aku sih nggak apa-apa, tapi si brengsek itu, dia udah nyakiti aku 2 kali. Hei, ajarin dia yang benar. Lo ngapain sih? Lepasin. Wah, keren banget abang. Tapi aku suka banget, makasih bang. Udah belain aku. Kamu ini emang. Kamu kan dulu bilang sama aku cewek yang dijodohin sama kamu aku udah ketemu. Parah banget sih. Aku sampai nggak tahan nahan napas buat kamu. Pacar kecilku ini emang beda dari yang lain. Pohon besi ribuan tahun mau berbunga nih, tapi aku saranin deh. Siapin mental dulu, soalnya dia itu punya 3 abang yang sangat hebat. Semuanya gila ngelindungin adiknya, sampai dikasih di tangan takut jatuh. Dikasih di mulut takut meleleh. Nanti deh, kamu bakalan punya hari-hari yang seru. Kok ditutup sih? Suli, kamu jahatin aku. Aku bakal bilang ke papa suruh dia hajar mereka semua. Adik cewek ini. Mau diapain? Lepasin aja, soalnya dia udah dapat hukuman yang setimpal. Oke, semua sesuai keinginan adik kamu ini. Masih terlalu baik. Abang jangan terus-terusan ngelus kepala aku. Kepalaku bisa botak nih. Adik baik, udah kamu istirahat dulu. Sini biar aku yang urus, oke? Oke. Pergi sana. Hei, bawa 2 orang ini ke depan rumah keluarga Chen, bilang ke Cheng Wofu. Kalau 2 orang ini masih muncul di depanku, aku bakalan habisin seluruh keluarga Chen, bawa pergi. Ngapain sih? Pergi. Kamu sama si Di itu kenalan. Tolong bilang ke dia soal perjodohan dulu. Cuma bercanda, jangan serius-serius amat. Di siaran jalanmu ngejar pacar. Lebih susah daripada bikin perusahaan go public. Buka pintu. Aku salah, Pak. Gimana dapet duitnya belum? Gak, ayah bilang aku bikin malu. Dia putus hubungan sama aku, Cige. Sekarang aku cuma punya kamu, jangan tinggalin aku ya. Bukan keluarga kamu kok, tega banget sih walaupun mau putus hubungan. Setidaknya kasih kamu uang dong. Kamu juga nggak bisa apa-apa, cuma bikin masalah. Cige, tunggu aku. Oke, aku janji sama kamu. Kalau udah beres aku mau 10 juta. Telepon siapa tadi? Siapa yang nelpon nggak penting, yang penting ada orang yang mau bayar buat ngerusak nama baik Suli. Kalau udah beres aku bakal dapat 10 juta. Wah, rejeki nomplok nih. Suli, kamu pasti nggak nyangka kan? Selain kita, ada orang lain yang lebih pengen bikin kamu malu. Aku udah nggak sabar. Pengen lihat hari kamu hancur. Kakak. Adik ini dari acara lelang pulang. Terus murung aja. Sekarang waktunya kita bikin adik kita senang. Aku bakal kasih adikku banyak perhiasan antik. Biar dia senang. Aku juga siapin 2 villa buat adikku, kalau dia lagi sedih. Bisa ganti-ganti tempat tinggal. Aku udah kasih tahu si Di, pernikahan masa kecil kita batal. Mulai sekarang adik kita yang akan rawat. Ali nggak nyangka kamu ternyata bos baru di perusahaan. Dan juga putri keluarga situ. Kayak jadi pemeran utama di drama favorit. Bikin deg-degan banget. Lulu kecilin suara. Tunggu aku selidiki rahasia ini dulu baru aku akui. Oke. Iya, dia masih di kantor, mau bertindak malam ini. Kakak, aku pulang lebih awal hari ini. Malam. Zhangqi. Sayang, kamu pasti nggak nyangka bisa sampai sejauh ini kan? Zhangqi, kamu mau apa?
Ada yang mau bayar 10 juta buat video kamu. Kamu kan selalu nolak hari ini. Aku bakal bikin kamu merasakan kehancuran. Zhang Qi, kalau kamu berani sentuh aku, 3 kakakku nggak bakal biarin kamu. Kalau kamu pinter ikuti aku saja. Mungkin. Aku bisa bikin kamu nggak terlalu menderita. Kamu si imut, lepaskan aku. 10 juta itu sekali. Suli. Kamu emang berharga banget ya. Kamu si imut, aku janji. Aku bakal bikin kamu mati nggak tenang. Suli, aku bakal sayang kamu. Lepaskan aku, tolong. Lepaskan aku, tolong. Kamu siapa berani ikut campur? Aku ayahmu. HP ini kamu kenalkan. Ini HP ibuku, ayahmu? Kamu ngapain sama ibuku? Maaf. Kamu nggak apa-apa. Tunggu aku. Suli, kamu cuma beruntung. Aku nggak bakal lepasin kamu, tunggu aja. Barusan nggak apa-apa kan? Berani ganggu adikku, aku habisin kamu. Sioran abang, dia selamatkan aku. Sioran, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Suli, kamu emang beruntung. Untung aku siapin video ini. Aku bakal kasih kamu pukulan telak. Wei. Anakku Zhang Qi, gimana dia? Mungkin udah ditangkap. Apa? Kamu gak buru-buru nyelamatin dia? Nona sibuk, gak ada waktu. Chen Wei, kamu berani gini sama aku? Aku suruh anakku putusin kamu. Kamu pikir anakku itu barang berharga ya? Aku kira dia emang udah nyangkut di keluarga situ yang tinggi itu. Ternyata cuma pemakan gaji. Aku kasih tahu dia culik Suli. 3 orang penting itu nggak bakal lepasin dia. Hari baik keluarga kalian udah habis. Wei, Zhang Qi pacarmu. Kamu nggak boleh nggak peduli. Lepasin si imut. Si cantik. Aku lihat. Aku disinfektan dulu. Ini aku aja, adik aku udah jago. Oh, Katakan saja apa yang sebenarnya terjadi hari ini. aku juga tidak tahu. Saat aku pulang kerja, tiba-tiba ada 2 orang asing yang memukulku sampai pingsan. Ketika aku bangun, aku sudah berada di sana. Hari ini kalau bukan karena di Sioran, berkat dia aku diselamatkan. Aku pasti sudah. Jangan khawatir, adik kami pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kak, kamu masih bilang begitu. Zhang Qi lari tepat di depan matamu, dan kamu malah memukuli di Sioran. Aku waktu itu terlalu panik, aku pikir dialah yang menyakitimu. Suli, kakakmu juga hanya memikirkan yang terbaik untukmu. Luka kecilku ini tidak apa-apa. Jangan khawatir, biaya pengobatan kami akan gandakan untukmu. Tapi sebaiknya kamu hentikan niatmu yang tidak seharusnya. Jangan berencana apa-apa pada adik kami. Kak, kamu ngomong apa sih? Di Sioran hari ini menyelamatkanku. Kamu tidak berterima kasih padanya, malah menuduhnya. Aku hei. Apa oke? Aku tahu orang yang aku kirim. Tidak berhasil menangkap Zhang Qi. Ada yang melihat Zhang Qi naik ke sebuah mobil, tapi tidak bisa menemukan informasi lebih lanjut. Siapa sebenarnya orang ini? Adik, jangan terlalu memikirkan hal ini lagi. Siapapun yang pernah menyakitimu, kami tidak akan membiarkannya begitu saja. Adik, kamu juga sudah lelah seharian. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Oh iya, di Sioran.
Kalau kamu masih merasa tidak enak badan, bagaimana kalau malam ini menginap di rumah saja? Oke, tidak bisa. Jangan khawatir adik nanti. Aku akan mengantarnya pulang sendiri. Oke. Katakan saja kenapa kamu berada di lokasi kejadian. Kebetulan lewat. Kalau kamu tidak jujur aku, tidak keberatan memberimu suntikan. Kalau aku tidak salah tebak, kamu adalah anak laki-laki keluarga yang punya perjodohan dengan adikku kan? Apa Mengkiaonan tidak menyampaikan padamu kalau kami akan membatalkan perjodohan ini? Dia menyampaikan tapi aku tidak mau. Aku sudah tahu kamu tidak punya niat baik. Aku dan Suli sudah punya perjodohan sejak kecil. Kalau bukan karena aku belajar di luar negeri, kita pasti sudah menikah. Kamu jujur saja beritahu aku soal hari ini. Apa kamu terlibat? Apa kamu ingin jadi pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik? Aku akui aku menyukai Suli. Tapi aku tidak akan menggunakan cara yang licik. Tolong percayalah padaku. Aku tulus pada Suli. Di Xiaoran aku percaya. Hari ini kamu juga melihat si brengsek yang menipu adikku. Sampai ke ujung dunia aku akan mengejarnya. Kalau kamu menyakiti adikku, aku tidak keberatan menjadikanmu target selanjutnya. Kalau mau mendekati adik kami, lewati kami dulu. Aku tahu sekarang apapun yang aku katakan. Kalian tidak akan percaya, tapi aku percaya. Waktu akan membuktikan segalanya. Dari hari ini tingkatkan perlindungan pada adik. Jaga agar Zhang Qi tidak melakukan hal gila. Juga waspada pada pria yang punya niat pada adik. Tenang, aku akan mengawasi mereka setiap hari. Tidak akan membiarkan mereka bertemu. Semua sudah selesai. Transfer saja sisa pembayarannya ke rekening. Dua bocah manis. Begitu saja tidak bisa mengerjakan. Kakak kamu hebat sekali, pukul dia, pukul dia. Di Xiaoran, kenapa kamu datang? Suli, beberapa hari lalu, aku dinas luar HP selalu silent. Jadi tidak menerima telepon. Asisten Lin, mari kita kenal kembali. Sebenarnya aku adalah putri keluarga situ waktu kamu datang ke perusahaan. Chan Weiwei yang kamu salah kenali, dia sudah hancur reputasinya. Ternyata begitu, maaf sekali. Salah mengira identitasmu. Ada hal seperti ini. Wanita itu memfitnah adikku. Sekarang sedang dikejar kemana-mana. Di Xiaoran orangmu, sampai mengira orang seperti itu. Sebagai putri keluarga situ sangat. Biasa saja, aku akan menyelidiki dengan jelas. Dua orang bodoh itu. Begitu saja tidak bisa mengerjakan. Untungnya aku cepat bertindak. Jadi tidak ketahuan. Bangun kakak hari ini. Secara pribadi mengantarmu ke perusahaan, ayo bangun. Presdir, cepat bangun, jangan terlambat. Adik hari ini pasti akan memukau semua orang. Kakak baikku, ada kalian sungguh menyenangkan, tapi jangan lupa. Dia itu seorang gadis, harusnya memberiku sedikit ruang pribadi dong. Baiklah. Ali, kamu ngemas barang mau kemana? Ke kantor direktur utama. Suli, apa kamu belum bangun tidur? Mimpi apa lagi yang kamu buat? Manajer Zhang umumkan pada semua orang 10 menit lagi datang ke ruang rapat untuk pertemuan. Suli, tunggu sebentar sampai Wei Wei datang. Lihat bagaimana dia menghukummu nanti. Shina, setiap hari kamu menyebarkan gosip di perusahaan, melecehkan rekan kerja. Saat ini aku secara resmi memberitahumu. Kamu dipecat. Kamu dari awal sudah manja dan suka merayu. Pura-pura jadi apa, siapa yang bisa membuktikan? Aku yang akan membuktikannya. Presdir, saya tahu saya salah. Jangan pecat saya. Cepat pergi sana. Jangan. Kalau terlambat satu langkah Jangan. lagi, ucapkan industri ban. Jangan. Semua dengar baik-baik, Suli. Adalah adikku, dia juga pemilik baru perusahaan ini. Mulai sekarang perkataannya adalah perkataanku. Sudah jelas kan? Kakak, barusan kamu sangat keren. Duduk dulu. Seharusnya aku datang lebih awal ke perusahaan memperkenalkan identitasmu lebih cepat, sehingga kamu tidak perlu menderita begitu lama. Tidak apa-apa, Kak. Bukankah ini kesempatan bagiku untuk datang lebih awal dan menyelidiki situasi perusahaan? Baiklah, aku nurut saja. Sekarang kamu sudah jadi direktur utama, apakah ada calon asisten yang cocok? Kalau tidak ada, aku yang akan atur. Sepertinya memang ada satu. Manager. Lulu, maukah kamu menjadi asistenku?
Mau aku bersedia? Bagus kalau begitu langsung ke posisi asisten ya. Baik. Kulihat di Xiaoran dan asistennya. Hubungan mereka tampak tidak biasa. Biar aku yang menyelidiki hal ini. Tampaknya aku harus mengawasi adikku lebih ketat lagi. Kebetulan aku sedang tidak sibuk akhir-akhir ini di Xiaoran. Aku yang bertugas mengawasi. Lulu buatkan aku secangkir kopi. Pelan-pelan. Di Xiaoran kenapa kamu datang? Kenapa Lulu tidak memberitahuku? Jangan salahkan Lulu, aku yang menyuruhnya diam sebenarnya. Aku datang hari ini untuk memberitahumu sesuatu aku. Aku akan mulai mengejarmu secara serius. Kenapa tiba-tiba kamu mau mengejarku? Suli, sebenarnya, kita sudah punya perjanjian nikah sejak lama. Jadi kamu hanya karena selembar perjanjian baru mau mengejarku? Bukan aku mengejarmu, karena aku mencintaimu. Kamu lapar, aku ajak kamu makan. Ya, Ayo. Berani kamu ganggu adikku. kakak, Jangan terburu-buru. aku yang terjatuh, dia hanya membantuku. Adik kita memang hebat, tidak akan mudah diganggu orang. Adik, bukankah kamu selalu ingin makan hotpot? Ayo kakak ajak kamu makan. Lahan di daerah timur yang bernilai 3 miliar. Aku bisa memberikannya kepada grup Ling Feng Mutapi. Aku punya satu syarat. Apapun syaratnya, aku tidak akan setuju. Di Xiaoran ambillah tanah itu. Jauh dari adikku kalau tidak. Aku akan membuat grup Ling Fengmu bangkrut. Jangan lakukan hal yang merugikan diri sendiri. Lebih baik aku menyerahkan grup Ling Feng kepadamu. Kamu kelola dengan baik. Aku akan fokus mengejar Suli. Adikku adalah harta yang tak ternilai, hanya sebuah grup Ling Feng. Mau menukar adikku. Bukan maksudku, aku rela mengorbankan segalanya. Untuk menunjukkan ketulusanku. Tambah 3 miliar tunai, tinggalkan adikku. Berapapun uangnya aku tidak mau. 3 miliar dan sebidang tanah. Dia tidak tergoda. Dia bahkan mau memberikan grupnya kepadaku. Hanya untuk mengejar adik kita. Dia terlalu boros. Apakah orang tua ditahu? Kakak kedua, bukankah di lembaga penelitianmu ada alat pendeteksi kebohongan bawah itu untuk menguji apakah dia benar-benar tulus terhadap adik kita? Jika bisa terdeteksi bahwa dia tulus kepada adik kita, mungkin aku bisa memberinya kesempatan untuk mendekati adik. Mas, sekarang kamu kok berubah sikap terhadap di Xiaoran? Jangan lupa alasan kita menentang di Xiaoran. Karena kita ingin adik bahagia. Cepat ambil, aku alergi serbuk sari. Kamu tunanganku, tentu aku tahu kamu alergi serbuk sari. Bunga ini aku pilih sendiri. Lalu menghilangkan serbuk sari dengan alat, jadi kamu tak perlu khawatir. Benarkah? Sepertinya aku benar-benar tidak alergi. Di Xiaoran, terima kasih ya. Aku sangat suka. Suli, ini hanya hal kecil. Masih banyak yang ingin aku lakukan untukmu. Barang yang kamu minta sudah aku ambil. Suli, waktu kecil kamu pintar dan lucu. Selalu suka menempel di punggungku. Memintaku membawamu terbang, lalu aku dikirim ke luar negeri. Tapi aku yakin kamu pasti milikku. Tapi aku baru saja melewati satu hubungan. Dan tak ingin terlalu cepat masuk ke hubungan baru. Aku mengerti, aku akan selalu berada di sampingmu. Sampai kamu siap. Erge, Adik aku sedang melakukan penelitian. Sedang menghadapi kendala, ingin meminta di Xiaoran datang untuk membantuku sedikit. Erge, penelitianmu itu medis tingkat tinggi. Di Xiaoran tidak mengerti apa-apa. Tidak apa-apa kalau Erge butuh. Aku pasti membantu, jangan panggil begitu, siapa Ergemu? Ergo apa ini? Ini alat gelombang otak yang baru kami kembangkan, kalau kamu memakainya. Sinyal gelombang otak akan diterjemahkan, sehingga kami tahu isi hatimu. Di Xiaoran, dia ternyata suka padaku. Wah, Erge sangat benci dia. Apakah akan terjadi sesuatu? Tidak, aku harus pergi melihat. Di mana Erge? Siapa kamu, ngapain di sini? Halo, aku mencari situ dan kamu tahu di mana dia? Penjaga pintu, buat apa kok orang asing masuk? Aku cuma mencari seseorang, ngapain bicara kasar? Kamu siapa ngatur cara aku bicara?
Ingin bertemu Pak Situ mimpi kali. Pak Situ bisa sembarangan ketemu. Mending pulang aja cek cermin dan lihat siapa dirimu sebenarnya. Aku bisa ketemu Situ Yan atau enggak itu bukan urusanmu. Aku saranin kamu lebih baik ngerti situasi. Kalau kamu keras kepala mau ketemu Situ, aku nggak keberatan buat bantu dia ngurusin kamu. Kalau hari ini aku harus ketemu Situ, Maka aku nggak akan segan-segan sama kamu Satpam. Buang dia keluar. Usir nona ini. Usir dia jangan sampai ganggu suasana eksperimen Situ. Tapi dia adiknya Situ. Adik? Masa sih? Aku nggak pernah dengar Situ punya adik. Kalau dia adiknya Situ, berarti aku istri Situ dong? Siapa yang berani teriak-teriak sama adikku? Situ ada cewek nggak jelas. Ngancam mau ketemu kamu tenang aja. Aku udah suruh usir dia. Ini adikku. Salah paham Situ, aku kira cewek ini kayak cewek-cewek sebelumnya yang cuma cari perhatian kamu. Kan aku nggak mau bikin kamu repot. Jangan kira aku nggak tahu ulah kamu dulu. Ngecuri barang lab buat dijual itu kamu kan? Situ kamu nggak bisa gitu. Karena aku sebutin adik kamu, kamu langsung fitnah aku. Ada nggak fitnah, cek CCTV aja. Satpam bawa dia keluar. Cek CCTV 3 bulan terakhir, cari buktinya. Adik kamu kok ada di sini. aku cuma mau lihat kamu ngapain sama Disya Oran. Kak Disya Oran mana? Dia lagi sibuk. Lab lagi rame, jadi aku minta dia bantu. Eksperimen lagi berlangsung. Dia nggak bisa apa-apa, ngapain dia ikut eksperimen? Eksperimen hampir selesai, kamu jalan-jalan dulu aja deh. Ini suara Disya Oran, dia kenapa? Disya Oran. Kamu gimana? Kak, kamu ngapain sama dia? Aku cuma ngetes dia beneran sayang sama kamu apa enggak. Kak, eksperimen ini ada efek samping buat tubuhnya nggak? Nggak ada sama sekali, dia istirahat bentar pasti baik-baik aja. Tunang aja, jangan marah sama kakak. Nggak perlu pura-pura baik. Kakak, sebenarnya kalian jangan terlalu melindungiku, aku sudah dewasa. Aku tahu sendiri. Adik kamu cantik dan manis sekali. Banyak pria jahat yang mengincarmu. Kami harus membantu memfilter, seperti Shang-Chi sebelumnya. Karena kami tidak memfilter, dengan baik dia bisa menipu perasaanmu. Berkali-kali menyakitimu. Tapi Disya Oran berbeda dengannya. Meskipun dia bukan orang jahat dan tidak peduli uang, kalian tetap tidak bisa bersama. Kenapa? Hasil tes kebohongan dengan gelombang otak yang aku lakukan sebelumnya sudah keluar. Dia memang menyukaimu, tapi dia juga punya teman masa kecil. Mungkin mereka hanya tumbuh besar bersama. Teman masa kecilnya itu adalah asisten khususnya Lin Shan. 3 tahun lalu keluarga Lin Shan bangkrut. Disya Oran membawanya bersamanya sampai sekarang. Adik mereka sudah bersama begitu lama. Kalau tidak ada perasaan pasti bohong. Jadi kami tidak bisa setuju kalian bersama. Aku takut kamu akan terluka lagi. Aku mengerti kakak. Terima kasih, aku akan mempertimbangkan ini dengan baik. Kamu mau apa? Kamu tidak menerima teleponku, tidak membalas WhatsAppku, aku sangat khawatir. Oh, kalau tidak ada apa-apa kamu pergi saja. Apakah ada masalah dengan tes kebohongan kemarin? Menurutmu ada masalah di mana? Aku juga tidak tahu, aku bersih hati. Tentang Lin Shan, asisten Lin itu. Dia ada hubungan apa denganmu? Hanya hubungan kerja. Apakah tidak ada yang lain? Seperti teman masa kecil. Itu sih tidak. Tidak bisa disebut teman masa kecil, hanya bertemu waktu kecil saja. Ngomong-ngomong, kita juga pernah bertemu waktu kecil. Sebenarnya bisa dibilang teman masa kecil. Kamu juga menyukainya. Tentu tidak, aku hanya membantunya. Ketika keluarganya hampir bangkrut, aku membantunya, aku juga menyarankannya untuk bekerja yang lebih menjanjikan. Dia bilang, sedang mempertimbangkan. Menurutku dia ingin terus bersamamu. Suli, kamu cemburu ya? Tidak, siapa yang cemburu? Suli, besok di Gunung Selatan. Aku sudah siapkan kejutan untukmu. Mana barangnya? Ini 1 juta yang aku janjikan. Bisa transfer, ibuku sakit parah. Aku tinggal di kontrakan lagi, bawa uang sebanyak ini pulang. Gak nyaman banget. Ribet banget. Lu nyari mati? Enggak, aku gak sengaja, cuma pengen lihat aja. Aku udah kasih barangnya ke siapa, lu tenang aja. Aku gak bakal bilang ke orang lain, ini gak ada untungnya buat aku. Kalau gak ada sih bagus, kalau ada. Aku bikin lu gak bakal lihat matahari besok. Ternyata dia
Adek mau apa langsung ambil aja. Semua di sini punya keluarga situ. Kecuali yang ini yang lain bungkus semua. Barisan ini. Sama barisan ini bungkus semua. Bawa semuanya. Abang-abang, aku cantik ga? Adek cantik pakai apa aja pasti cantik. Langka lo adek mau dandan cantik-cantik. Sebagai abang aku harus dukung dong. Suruh tim styling terbaik datang ke sini. Biar mereka yang dandanin adekku. Abang gak usah repot-repot. Suruh tim makeup datang khusus buat aku. Aku bisa sendiri kok. Dandan buat adek itu kehormatan buat mereka. Yang penting aku cuma mau kencan sama Disia orang. Suruh tim makeup datang kayaknya agak berlebihan deh. Apa? Lu mau kencan? Batalin tim styling gak usah datang. Abang. Kayaknya adek udah nentuin pilihannya sendiri. Kalau udah gitu kita. Hormatin keputusan adek percaya aja. Disia orang juga gak bakal berani macam-macam sama dia. Betul. Disia orang kalau berani nakal sama adek aku gak bakal biarin. Abang kakak-kakak ipar. Aku jemput Suli buru-buru, apa sih paling gak suka lihat lu? Sok jagoan gitu. Disia orang aku peringatin lu. Kalau lu berani nakal sama adekku, aku taruh seluruh grup situ. Gak bakal aku biarin lu. Abang tenang, aku rela kasih grup Ling Feng sebagai mahar. Kasih ke abang-abang. Bukan apa-apa, lu kasih seluruh grup ke kita. Lu mau kasih makan adekku pakai apa? Adekku gak mau sama orang yang hidupnya numpang. Kakak jangan khawatir, aku akan selalu merawatnya dengan baik. Aku akan membuatnya selalu hidup tanpa kekhawatiran. Kakak sudah datang. Ekspresi kalian ini apa sih? Suli, hari ini kamu cantik banget. Bisa juga ngomong manis. Kakak kita duluan ya. Ingat setiap 10 menit kirim pesan kabar. Siap. Manajer, sekarang gimana ya informasi klien kita? Sudah tanda tangan perjanjian kerahasiaan, kalau sampai bocor, kayaknya kita jual perusahaan pun gak cukup ganti rugi. Ini sebenarnya gimana sih? Pagi ini setiap karyawan dapat email. Katanya kalau kita bisa kasih informasi yang lebih bernilai, setiap orang akan dapat jabatan gaji tinggi. Tapi tenang saja, kita sekarang gak akan ninggalin perusahaan ini, kan sudah banyak jerepayah kita di sini. Iya juga ya. Benar. Terima kasih atas kepercayaannya, tapi perusahaan belum sampai titik terakhir kok. Asal kita bisa cari orang yang bocorkan rahasia itu, pasti masih ada kesempatan untuk perbaiki. Tapi beberapa CCTV rusak. Buktinya orang yang bocorkan pasti sangat kenal dengan perusahaan kita, tapi CCTV itu kita cek satu-satu, semuanya rusak. Yang rusak itu belum tentu gak ada yang lain. Masih banyak CCTV lain di perusahaan ini. Orang yang bocorkan rahasia perusahaan pasti gak bisa lolos dari setiap sudut. Manajer, gimana cara manajer bisa kepikiran nyembunyiin CCTV? Ini gara-gara Chen Weiwei. Dulu cari bukti lebih banyak makanya dipasang CCTV. Lalu lupa aja. Oke, aku langsung cek siapa pengkhianatnya. Kita pasti gak akan memaafkannya, ia semua cari-cari. Oke. Ketemu. Asisten kamu nih mencurigakan. Mau kabur ya? Lulu, ternyata kamu. Ali, aku gak sengaja. Maafin aku kali ini ya. Lulu. Ini sudah bukan masalah moral lagi, kamu tahu gak? Kamu ini melanggar hukum. Aku beneran gak sengaja. Ibu saya masih di rumah sakit dan masih membutuhkan uang untuk operasi. Pihak itu setuju memberi saya 10 juta. Itu tidak bisa jadi alasan kamu menyakiti orang lain. Tidak, saya tidak. Saya tidak memberikan yang asli padanya. Saya memberikannya yang palsu, dia tidak tahu. Lulu, kenapa sih? Kamu adalah teman baik pertama saya di perusahaan ini. Saya tidak menyangka kamu juga mengkhianati saya. Saya juga tidak mau ibu saya masih di rumah sakit. Satu hari butuh 20.000, masih perlu uang untuk operasi. Dari mana saya dapat uang? Sudah, jangan menangis lagi.
Sudahlah, lagi pula kamu tidak membocorkan rahasia perusahaan yang sebenarnya kali ini. Saya maafkan kamu, tapi mulai sekarang jangan datang ke perusahaan lagi. Maaf Satpam, bawa dia keluar. Ali, hati-hati dengan Lin Shan. Suli, kamu tidak perlu khawatir, karena itu palsu. Tidak akan menimbulkan kerugian jika pihak itu menyebarkan kabar. Kita hanya perlu memberi penjelasan. Jika saya dan Lin Shan jatuh ke air, kamu akan pilih siapa? Kenapa tiba-tiba membahas Lin Shan lagi? Jawab saya. Pertanyaan ini tidak realistis, saya tidak bisa menjawab. Baiklah, saya tanya dengan cara lain. Jika saya minta kamu memecat Lin Shan, jika tidak, kita tidak akan berhubungan lagi, kamu pilih siapa? Kenapa tiba-tiba membahas Lin Shan lagi? Dia sudah melakukan apa? Saya tidak tahu, tapi saya akan menyelidikinya. Jika tidak ada apa-apa, saya akan sibuk dulu. Disia, orang pertanyaan saya tadi sulit dijawab ya. Bos, diminum kopi dan istirahat dulu. Kamu sudah begadang semalaman. Belakangan ini kenapa tidak lihat kamu menghubungi situ? Tidak ada waktu. Suli, saya kira kamu hebat. Ternyata begitu cepat dibuang memang. Hanya saya yang pantas selalu ada di samping Disia Oran. Lin Shan, jangan sampai kamu melanggar batas saya. Cek kemana 10 juta di tangan Lin Shan. Ditransfer ke siapa? Orang dengan marga di kamu berani menyakiti adik saya. Kakak, kamu tenang dulu, dengarkan penjelasan saya. Penjelasan apa? Adik saya sekarang susah makan dan tidur. Kamu sedang apa? Sudah saya bilang jangan ganggu adik saya. Janji kamu bagus, tapi sehari pun tidak bisa melakukannya. Kalian ini memanfaatkan kekuasaan untuk menindas dia. Ini teman masa kecilmu ya, kamu melakukan ini demi dia dan melukai hati adikku ya. Bukan, ini hanya kesalahpahaman. Baik kalau begitu. Perjodohan antara keluarga kita dibatalkan mulai sekarang. Tidak ada hubungan perjodohan lagi, tapi Disia Oran. Kamu menindas adikku ini adalah perhitungan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Perkawinan itu seharusnya bebas. Apa itu perjodohan sejak kecil? Sinyo ITU, Lin Shan, siapa yang menyuruhmu bicara? Kakak saya tidak akan membatalkan perjodohan, beri saya waktu. Saya pasti akan mencari tahu. Jangan panggil aku kakak, pokoknya. Perjodohan ini pasti dibatalkan kalau kamu tidak setuju. Kami akan mencari orang yang bisa berbicara di keluarga dan perusahaan Ling Feng Group-mu akan ikut hancur. Kalian? Diam. Adik, kami memutuskan untuk menemui orang tua Disia Oran untuk membatalkan perjodohan sebelumnya atas namamu. Ya adik, perjodohan waktu kecil itu hanya mainan. Tidak bisa dianggap serius. Adik, kalau kamu masih kesal, kakak akan cari beberapa orang untuk memukulnya. Tidak perlu kakak. Terima kasih sudah memperhatikan saya. Sebenarnya, saya rasa tidak ada apa-apa antara Disia Oran dan Lin Shan. Hanya saja saya merasa Lin Shan ini sungguh aneh. Adik, tenang saja masalah ini. Saya akan menyuruh orang untuk menyelidikinya. Kalau ternyata dia benar-benar punya niat jahat padamu meskipun Disia Oran melindunginya, saya akan mengirimnya ke neraka. Adik, tenang saja, kamu hanya perlu bahagia. Masalah lainnya serahkan pada kami. Adik, saya lihat wajahmu tidak enak, apakah kamu mau istirahat di atas? Silakan. Bu, halo, saya ingin berbicara dengan Anda. Mengenai pembatalan perjodohan adik saya dengan putra Anda. Kamu datang untuk apa? Suli, kami tidak membatalkan perjodohan ya. Disia Oran, kamu sebenarnya ingin apa? Kamu tidak tega meninggalkan Lin Shan, kenapa mengganggu saya? Saya tidak tertarik dengan kalian bertiga. Bukan begitu Suli, waktu itu, kamu meminta saya memecat Lin Shan. Saya tidak langsung paham, sekarang saya tahu alasannya. Kamu tahu? Pada hari itu karyawan yang mencuri rahasia perusahaan adalah suruhan Lin Shan. Meskipun kamu tahu, apa peduliku? Kamu adalah dia, payung pelindung yang tidak takut apa-apa. Tidak, dulu aku melindunginya karena menghormati orang tuanya. Sekarang setelah dia melakukan hal semacam ini, aku tidak akan membiarkannya. Aku akan segera memecatnya begitu kembali. Ini sudah bukan masalah dipecat atau tidak lagi. Kakakku menemukan bahwa dia terlibat dengan kasus penculikan Zhang Qi kepadaku sebelumnya. Beraninya dia. Bukti sudah dikirim ke kantor polisi. Jika kamu tidak tega pada Lin Shan,
Dia pantas dihukum atas apa yang dilakukannya. Suli, aku tidak tertarik pada wanita selain dirimu. Aku tidak tertarik sama sekali. Aku pikir kamu ingin melindunginya. Ayah ibu, kenapa kalian datang kemari? Membatalkan pertunangan? Tidak, aku tidak setuju. Aku akan segera datang. Paman, silakan minum teh. Baiklah, baiklah. Bu, minumlah teh anak baik, duduklah. Duduk, duduk, ayo duduk. Bu, kenapa kalian tiba-tiba datang tanpa bilang aku? Aku bisa menjemput kalian ini semua gara-gara keluarga situ menelepon mau membatalkan pertunangan. Baru setelah itu kami datang. Shanshan, kamu dan Xiaoran tumbuh bersama sejak kecil. Lalu bekerja bersama kalian berdua. Tidak ada sedikit pun rasa lain? Bu, jangan bercanda denganku. Menurutku kamu jauh lebih baik dari keluarga situ. Setelah pertunangan dibatalkan, aku akan bicara dengan Xiaoran soal hubungan kalian berdua. Bu, kamu tidak tahu betapa buruknya keluarga situ. Mereka sombong karena jumlah mereka banyak. Dan mereka juga suka menindas bos di kita. Mereka bukan orang baik, aku dengar. Dia memasukkan mantan pacarnya ke penjara. Ada cerita seperti itu, pertunangan harus dibatalkan. Sebenarnya pertunangan ini hanya omong kosong beberapa tahun lalu. Tidak disangka setelah bertahun-tahun anak mereka menjadi tidak benar. Ayah ibu, kenapa kalian datang tanpa memberi kabar dulu? Masih gara-gara keluarga situ menelepon aku. Nona, ternyata kamu. Paman, jadi kamu ayah di Xiaoran ya? Ayah, apakah kamu dan Suli saling kenal? 5 tahun lalu ibumu pergi ke luar negeri. Untuk merawatmu, aku sendirian dan merasa bosan. Lalu pindah ke desa untuk tinggal. Ali adalah tetangga saya. Waktu itu saya tiba-tiba sakit. Ali yang menemukan dan menyelamatkan saya. Anak baik, terima kasih telah menyelamatkan keluarga kami. Tidak apa-apa Bu, ini sudah seharusnya. Sekarang kita akan jadi satu keluarga dengan sang penyelamat. Dia adalah tunangan saya. Ngawur, tunanganmu itu anak keluarga situ. Sebenarnya saya adalah. Hanya saja waktu kecil hilang, baru-baru ini ketemu lagi. Anda anak keluarga situ. Ia adalah yang membawa ketiga kakaknya untuk melawan bos di. Apa kakakku sampai menyuruh orang untuk memukulmu? Tidak, mereka hanya datang untuk memperingatkan saya. Agar tidak mengganggu kamu lagi. Nggak nyambung kalau nggak saya tahan. Mereka pasti sudah berantem. Linshan, kamu enak aja ngomong gitu. Saya menghormati orang tuamu dan merawatmu, tapi kamu di belakang saya ngapain aja? Nggak ada. Biar saya yang kasih tahu apa yang sudah kamu perbuat. Ini adalah bukti kamu membocorkan rahasia perusahaan kami. Ini bukti kamu menyuruh Zhang Qi untuk menculik saya. Linshan, kenapa kamu bisa berbuat seperti ini? Bukan saya tidak, kamu yang memfitnah saya. Fitnah atau bukan, nanti kamu sendiri yang jelaskan ke orang tua. Suli, kamu perempuan yang baik. Kalau bukan karena kamu, saya sudah bisa bersama di Xiaoran kamu. Kamulah yang menghancurkan segalanya buat saya. Linshan, saya tidak pernah tahu kamu punya niat seperti ini. Saya juga tidak pernah mencintaimu. Dan saya bisa katakan dengan pasti, meski tanpa Suli, saya juga tidak akan bersamamu. Tidak mungkin kalau kamu tidak suka saya. Kamu tidak akan membantu saya saat keluarga saya kesusahan. Linshan tidak menyangka kamu seperti ini. Xiaoran baik sekali padamu, kamu malah menyakitinya. Saya sangat mencintainya. Mana mungkin saya menyakitinya? Kamu menyakiti wanita yang dia cintai, berarti kamu menyakitinya. Anak baik, kamu sudah menderita. Saya lihat kalian berdua sangat cocok. Cepatlah menikah saja. Bibi, Suli, tenang saja. Aku akan menjelaskan pada kakak-kakakku, ini cuma salah paham. Lihat kalian berdua sudah menikah. Kami sebagai orang tua juga merasa lega. Kami juga bisa pergi nikmati dunia berdua. Suli, sesudah aku urus orang tua, aku akan jelaskan pada kakak. baik, terserah kamu. Suli, Adik, tenang saja. Linshan sudah dibawa ke kantor polisi. Kak
Linshan sebenarnya mau tabrak aku. Dia orang dia menyelamatkan aku sampai dia jadi begini. Kalau dia sampai kenapa-kenapa aku juga. Adik jangan terlalu banyak pikiran. Kakak kedua adalah orang yang bisa merebut nyawa dari tangan kematian. Selama kakak kedua ada di Xiaoran pasti, tidak ada apa-apa. Iya adik kamu juga jangan terlalu khawatir kakak kedua. Sendiri turun tangan di operasi di Xiaoran pasti, dia baik-baik saja. Keadaan tidak begitu baik keluarga siap mental. Dokter maksudmu apa? Aku si Tuyan aku bisa lakukan operasi. Itu si Tuyan yang dapat hadiah Nobel Genius Medis. Bagus silakan masuk. Adik tenang saja kakak kedua turun tangan. Semua ada kemungkinan. Jangan khawatir bagaimana kalau. Kamu istirahat dulu di sini kami yang jaga. Kalau ada apa-apa kami akan langsung beritahu kamu. Iya. Tidak aku mau di sini. Tunggu sampai dia keluar. Kak kedua bagaimana? Tenang saja semuanya lancar. Tidak ada efek samping juga. Adik, Adik sudah bangun. adik. Mau makan apa aku suruh orang antar? Kak di Xiaoran bagaimana kabarnya? Kak kedua turun tangan kamu tenang saja. Aku mau ke sana lihat dia. Hati-hati jaga dia. Xiaoran. Aku kira aku hampir kehilangan kamu. Kamu siapa? Kamu tidak ingat aku. Iya setelah bangun. Banyak ingatan yang hilang. Xiaoran aku tunanganmu. Calon istri. Karena aku tidak ingat maka itu tidak berlaku. Xiaoran. Apa maksudmu? Apa kamu ingin menjauh dariku? Tentu saja tidak maksudku. Pertenangan kita ditentukan oleh orang tua bukan permintaanku. Jadi ini aku ingin memintanya untuk diriku sendiri. Suli maukah kau menikah denganku? Suli setelah aku keluar nanti. Aku pasti akan mengadakan upacara lamaran yang romantis untukmu. Semua kenangan kita akan menjadi kenangan yang romantis. Benar-benar perempuan dewasa, tidak bisa tinggal di rumah lagi ya. Yang penting adik perempuan bahagia. Ayo pergi. Tapi aku masih merasa seperti kol di kebun sendiri. Dirusak babi. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Aku pasti akan menjaga Suli baik-baik, tidak akan membuatnya meneteskan air mata sedikit pun. Suli ini, semua hak milik dan saham atas namaku. Segalanya milikku semuanya untukmu. Jangan sangka dengan barang-barang ini. Bisa menghidupi adikku kan? Kakak pertama. 7 perusahaan, 10 villa, 2 pesawat. Ini adalah hadiah dari kakak pertama untukmu. 5 tambang, MS3 ladang minyak ini adalah warzanaya. Diberikan padaku hari ini, semuanya untukmu. Sebagai hadiah pernikahan. Adik kecil kakak ketiga, tidak punya perusahaan atau ladang minyak. Juga tidak punya pesawat, hanya mahkota Victoria ini. Ada 108 berlian Kohinoor di atasnya. Sebagai hadiah pernikahanmu adik kecil. Dimanapun kamu berada kamu. Selamanya adalah ratu keluarga situ kita. Saudara-saudara kalian. Ayo anak. Ini gelang warisan keluarga di kita. Sekarang kami wariskan padamu. Non ini semua harta benda keluarga di. Termasuk saham perusahaan. Semua sudah atas namamu. Xiaoran mulai sekarang akan bekerja untukmu. Jika dia berani menyakitimu, suruh dia keluar rumah tanpa apapun. Kami berdua juga akan hidup bersamamu. Tidak heran di Xiaoran selalu memberi grup dan perusahaan pada kakakku. Ternyata akar pemborosan ini ada di sini. Diam. Pak mantu belum masuk rumah nih. Si anak malah udah nggak disayang. Adik.
Ini wasiat ayah sebelum meninggal. 80% saham Situ Group. Hanya kalau kamu benar-benar bahagia, baru wasiat ini bisa berlaku. Kakak-kakak doakan kamu bahagia. Setelah ini semua jangan khawatir lagi. Kita nanti pasti akan bahagia. Malam ini makan apa aku ajak kamu? Aku mau makan hotpot. Oke. Itu kan Chen Weiwei bukan? Sejak Shang-Chi ngebajak kamu waktu itu, dia udah ketemu sama orangku, aku langsung kembalikan ke keluarga Chen. Keluarga Chen tahu perbuatannya, terus diusir dari keluarga. Dia udah terlalu banyak berbuat jahat, orang-orang tahu. Setelah keluarga Chen putus hubungan sama dia langsung jadi sasaran balas dendam. Setelah kejadian ini aku baru sadar. Seseorang apapun yang dilakukan nggak boleh ninggalin prinsipnya. Ia selama itu milikmu. Kapanpun akan tetap jadi milikmu. Siapa yang coba rebut nggak akan bisa.